Bab 991. Batu Jiwa Es. Wajah para bangsawan kehormatan di sekitar Danau Zean berdebu dan kotor akibat cipratan Wu Wei. Hanya beberapa yang lebih kuat yang mampu menghindarinya dengan kemampuan mereka. Di tengah kerumunan, Xiao Zhengze memandang ke arah Danau Zean, tatapannya dingin dan penuh badai. Hong Dali ini memang kuat. Atau lebih tepatnya, beruntung. Xiao Zhengze menyipitkan mata dan berkata, dia benar-benar mengalami transformasi naga banjir hitam. Tidak mudah untuk seberuntung itu. Tapi itu bukan hal yang buruk. Setelah aku membunuhnya, reputasiku akan melambung tinggi. Saat aku di markas bangsawan tinggi, aku akan ditempatkan di posisi yang lebih penting. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menyerang. Aku perlu melihat kemampuannya yang sebenarnya. Alasan mengapa Xiao Zhengze begitu percaya diri adalah karena, dalam pertemuan masa lalu, dia telah menemukan harta karun. Benar-benar harta karun. Itu adalah gelang peninggalan klan lain selama perang 10.000 tahun terakhir. Gelang itu tampak biasa saja di permukaan, tetapi kemampuan tersembunyinya sangat kuat. Kekuatannya bisa meningkat 15 kali lipat. 15 kali lipat. Selama 10 menit. Namun, periode pendinginannya 48 jam, atau 2 hari. Efek dari gelang ini adalah kartu truf terbesar Xiao Zhengze. Yang kurang darinya adalah kesempatan. Kesempatan untuk terbang tinggi ke angkasa. Dia butuh lawan yang tepat, lawan yang bahkan diincar para bangsawan tinggi, yang bisa dia kalahkan dengan mudah di depan semua orang. Dengan begitu, dia bisa memasuki markas bangsawan tinggi dan memulai latihan khususnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dengan gelang ini, saat Xiao Zhengze mencapai level bintang, bahkan 13 agen tinggi pun tidak akan menjadi tandingannya. Awalnya, ia khawatir tentang hal ini. Lagi pula, tidak mudah menemukan lawan yang tangguh. Kini, Hong Dali muncul. Hong Dali, Xiao Zhengze terkekeh. Kau akan menjadi batu loncatanku untuk mencapai tujuanku. Hahaha. Di sisi lain, Tang Muxin dan yang lainnya. Saat mereka masuk ke liang yang dibawa kelinci biru es kecil itu, mereka menemukan dunia yang benar-benar berbeda. Liang itu awalnya sempit dan mereka hanya bisa merangkak melewatinya. Setelah sekitar 10 meter, liang itu perlahan membesar. Tak lama kemudian, tingginya mencapai sekitar 1 meter. Setelah 10 meter lagi, tingginya menjadi sekitar 2 meter. Tempat ini tampak sangat misterius. Tang Muxin melihat ke bawah liang yang semakin lebar. Ia berseru. Siapa sangka ada gua sebesar ini di bawah liang ini? Ya, sungguh ciptaan yang ajaib. Lucifer melihat sekeliling dan mengangguk. Sungguh luar biasa. Sadarkah kau, semakin ke bawah kita, semakin dingin. Situasi macam apa ini? Sirkulasi udara di sini bagus, kata Lin Chuyin lembut. Suhu saat ini sekitar 15 derajat C. Apakah ada hewan yang tinggal di sini? Tanya Zhang Yi. Tentu saja, kelinci biru es tidak mampu menjawab pertanyaan mereka. Si kecil ini hanya bisa memimpin jalan. Kali ini, ia bergerak maju beberapa ratus meter lagi dan berhenti, tak berani melangkah lebih jauh. Saat itu, suhu telah turun hingga di bawah nol. Es terbentuk di dinding. Agak dingin. Tang Muxin bisa melihat napasnya saat ia mengembuskan napas. Aku penasaran tempat apa ini. Pasti ada yang aneh dengan segala sesuatu yang salah. Pasti ada sesuatu yang baik di dalam. Seharusnya ada. Lucifer mengangguk. Ayo, kita masuk lebih jauh untuk melihat. Kelinci biru es tidak berani melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, Tang Muxin dan yang lainnya melanjutkan menjelajahi tempat itu. Kedalaman gua bawah tanah itu tidak diketahui. Mereka berjalan sekitar setengah jam dan suhu semakin turun. Akhirnya, setelah berbelok di tikungan, pemandangan yang dilihat semua orang mengejutkan mereka. Itu adalah gua yang tingginya lebih dari 30 meter. Tidak mengherankan bahwa ada gua sebesar itu di bawah tanah. Yang mengejutkan adalah sebuah platform es di tengah gua. Di sekelilingnya terdapat kolam air, yang kedalamannya tidak diketahui. Di sekeliling kolam terdapat lapisan es beku. Kelihatannya sangat aneh. Tentu saja, tidak seorang pun peduli jika lingkungan sekitarnya aneh atau tidak. Perhatian semua orang tertuju pada platform es di tengah gua. Di atas platform es itu terdapat sebuah batu biru pucat. Batu kecil itu mengeluarkan kabut. Tak perlu dipertanyakan lagi, ini pasti batu jiwa. Batu jiwa, benar-benar ada batu jiwa di sini. Tang Muxin menatap dengan mata terbelalak. Jenisnya, ini. Seharusnya itu batu jiwa es, Lucifer menyentuh dagunya. Nona Xinxin, Anda adalah penyihir berputar elemen atribut air di dunia virtual. Dan ini batu jiwa tipe es, ini pasti takdir. Hehe, beruntung sekali bisa bergaul dengan Dali. Tang Muxin jelas sedang senang. Jadi, aku akan coba. Ya. Yang lainnya mengangguk. Tang Muxin adalah penyihir berputar elemen atribut air di dunia virtual.
Dan sekarang mereka menemukan batu jiwa es, ini pasti dibuat khusus untuknya. Siapa lagi yang akan menggunakannya, kalau bukan dia? Tunggu dulu. Lin Chuyin menghentikan Tang Muxin. Ia berlutut di tepi kolam, mengeluarkan termometer dari sakunya, dan memasukkannya ke dalam air. Oh, minus 128 derajat C. Air yang suhunya minus 128 derajat Celcius. Saudari Chuyin, kau bahkan membawa ini. Tang Muxin terkejut. Air ini minus 128 derajat Celcius. Saya seorang peneliti, wajar saja membawa instrumen kecil. Lin Chuyin berpikir itu wajar. Bagaimana kita bisa menyeberangi kolam ini? Pertanyaan ini benar-benar membuat semua orang bingung. Airnya, yang bersuhu minus 128 derajat Celcius, akan membekukan siapa saja yang masuk ke dalam kolam hingga mati dalam sekejap. Tidak, bagaimana kalau aku melompatinya? Atribut Zhang Yi sangat tinggi. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk melompati jarak sejauh itu. Jangan terburu-buru. Lin Chuyin memikirkannya. Kali ini ia mengeluarkan obeng dan menyerahkannya kepada Zhang Yi. Coba lemparkan ke seberang. Oke. Zhang Yi mengambil obeng dan melemparkannya dengan paksa. Obeng itu melesat seperti peluru ke arah platform yang membeku, lalu itu langsung membeku. Kali ini, semua orang tercengang. Dari sini, terlihat jelas bahwa batu jiwa ini memang memiliki sifat es, dan terlebih lagi, kekuatannya luar biasa, bahkan lebih kuat daripada yang dimiliki Li Tianxing. Namun, mereka hanya bisa melihatnya tanpa menyentuhnya. Kecemasan mereka sungguh luar biasa. Apa yang bisa kulakukan? Tang Muxin menghentakkan kakinya dengan cemas. Air yang bersuhu minus 128 derajat Celcius, platform es yang akan langsung membekukan siapa saja yang menyentuhnya, ini cukup untuk membuat siapapun tergila-gila. Mungkin, kita bisa meminta bantuan. Lucifer menyentuh dagunya, lalu tiba-tiba berjalan ke tepi kolam, berjongkok, dan berteriak ke arah air, "Hei, ada makhluk hidup di dalam. Kalau ada, cepat keluar. Istri tuan muda butuh bantuan." Semua orang. Ngomong-ngomong, siapa yang meneriakkan hal seperti itu? Wajah mungil Tang Muxin memerah. Aku bukan istri Dali. Belum. Tentu saja, entah dia ada atau tidak, itu tidak penting sekarang. Yang penting adalah setelah Lucifer selesai meneriakkan pertanyaannya, airnya benar-benar bergerak. Benarkah ada makhluk hidup di sana? Mata semua orang langsung terbelalak kaget. Mungkinkah ada makhluk hidup yang hidup di air bersuhu minus 128 derajat Celcius? Dunia ini sungguh luar biasa. Tak lama kemudian, sebuah bayangan gelap muncul di kolam. Bayangan itu berukuran sekitar 1 meter. Mereka tidak tahu apa itu, tetapi samar-samar mereka bisa melihat bahwa benda itu memiliki 2 tangan dan 2 kaki. Tangan dan kakinya tidak panjang maupun besar. Kepalanya terhubung lurus dengan tubuhnya dan tampak seperti lumba-lumba. Miu. Tak lama kemudian, bayangan hitam itu akhirnya muncul dari air. Ia benar-benar mirip lumba-lumba. Tubuhnya berwarna putih, dan tangan serta kakinya mirip dengan pinguin. Lin Chuyin mengamatinya lalu berkata, milik ordo pinguin, kelas pinguin lumba-lumba. Setiap orang. Klasifikasi yang bagus. Saudaraku. Lucifer menatap pinguin lumba-lumba di depannya. Ini tunangan tuan muda Hong Dali, dia membutuhkan bantuanmu sekarang, bisakah kau lihat batu di sana? Bisakah kau membawanya kepada kami? Miu. Seolah mengerti kata-kata Lucifer, pinguin lumba-lumba itu segera kembali ke air. Ketika muncul kembali, ia telah mencapai platform beku dan dengan sekali gigitan, ia mengambil batu jiwa. Mereka memiliki batu jiwa. Miu. Ia memberikan batu jiwa pada Tang Muxin lalu dengan teriakan lain, pinguin lumba-lumba kembali ke air. Kerja bagus. Tang Muxin mengambil batu jiwa, melihat sekeliling, lalu menatap Lin Chuyin. Baiklah, ini dia. Lin Chuyin mengeluarkan pisau dari sakunya. Setiap orang. Apakah saku jaketnya merupakan peti harta karun yang tak berdasar? Setelah membuat luka kecil di jarinya, Tang Muxin menutup matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, seluruh tubuhnya telah mengalami perubahan luar biasa. Pakaian-pakaian yang awalnya dibelinya perlahan-lahan berubah. Ketika semua pakaiannya selesai bertransformasi, semua orang terkesima. Gaunnya berwarna biru es dengan jubah tembus pandang biru es di baliknya. Jas panjang aristokrat kehormatan tingkat hitam tidak berubah, tetapi warnanya berubah menjadi biru es. Kini, Tang Muxin memiliki 2 helai biru es di rambut hitamnya yang tergerai lembut. Ia tampak lebih cantik dari sebelumnya. Hehe, beginilah adanya. Tang Muxin terkikik lalu mengangkat tangannya pelan. Manusia salju. Tiba-tiba, dari tanah, badai salju berputar. Setelah tenang, muncullah manusia salju setinggi sekitar 2 meter. Manusia salju itu sendiri tidak penting. Yang penting adalah manusia salju itu benar-benar hidup. Bab 992.
Bagaimana mereka akan bertarung? Danau Zean, setelah banjir. Para bangsawan kehormatan yang tersapu banjir segera berkumpul kembali. Lagi pula, seseorang yang berhasil mencapai posisi seperti itu tidak akan mudah menyerah, apapun yang mereka lakukan. Naga banjir hitam mungkin telah berevolusi menjadi naga sungguhan, tetapi itu adalah pencapaian naga banjir hitam dan tidak ada hubungannya dengan Hong Dali. Tidaklah aneh jika mereka berpikir seperti itu. Lagi pula, tak seorang pun dari mereka pernah melihat Hong Dali dan yang lainnya menunggangi kepala naga hitam itu. Disinilah semuanya menjadi menarik. Wu Wei ingin membunuh mereka semua, tetapi Hong Dali tidak mengizinkannya. Orang-orang ini juga ingin membunuh Hong Dali dan keempat orang lainnya, tetapi sulit untuk memastikan apakah mereka akan berhasil atau tidak. Para bangsawan kehormatan tingkat hitam ini telah menunggu di sini selama sehari. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Kini setelah Hong Dali dan yang lainnya bisa bernapas di bawah air dan juga dijaga oleh naga hijau Wu Wei, mereka pun tidur nyenyak. Kemungkinan besar mereka belum pernah punya banyak kesempatan untuk tidur senyaman itu sejak meninggalkan bumi. Namun, para bangsawan kehormatan yang malang itu tidak tidur sedikit pun sepanjang hari dan sepanjang malam. Lagi pula, mereka harus selalu waspada untuk memastikan Hong Dali telah keluar dari air. Jika dia lolos, akan sangat sulit untuk mengejarnya lagi. Begitu saja, ketika matahari terbit tinggi keesokan paginya, Hong Dali meregangkan badan dengan malas puas. Lalu, ia cemberut, melihat sekeliling, dan bertanya dengan linglung, jam berapa sekarang? Jam 9.30 pagi. Li Yang memang antek nomor 1. Ia sangat antusias dan langsung menjawab, Tuan Muda, apa yang akan kita lakukan? Sudah jam 9.30. Hong Dali mendengus. Ayo kita keluar dan bunuh beberapa orang, lalu cari tempat untuk sarapan. Nada bicaranya sangat menarik. Senatural seperti berkata, Ayah, aku mau sarapan dulu, baru ke sekolah. Membunuh. Seluruh dunia penuh dengan orang-orang yang menginginkan nyawanya, jadi membunuh beberapa orang dan bahkan membuat darah mereka mengalir deras bukanlah masalah besar. Karena mereka ingin membunuhnya demi imbalan, mereka seharusnya siap menghadapi kemungkinan mereka akan dibunuh sebagai gantinya. Jadi, di bawah sinar matahari yang hangat, 5 orang, termasuk Hong Dali, perlahan-lahan muncul dari Danau Zean dan pergi ke darat. Sepertinya semua orang masih di sini. Levis turun ke darat dan menatap para bangsawan kehormatan yang ada di sana dengan angkuh. Ia mencibir. Kalian semua mau menyerang bersama-sama atau satu persatu? Lebih baik kalian semua datang bersama-sama, itu akan jauh lebih mudah bagiku. Saat kata-kata Levis keluar dari mulutnya, langsung terjadi keributan. Mereka telah melihat orang sombong, tetapi belum pernah melihat yang sombong seperti ini. Meskipun Danau Zean lebarnya beberapa ratus kilometer, para bangsawan kehormatan telah mengepungnya, jadi sebenarnya tidak banyak orang di satu lokasi. Namun, masih ada setidaknya 100 orang, dan selama 100 orang ini bisa bertahan, mereka bisa memperkirakan akan ada banyak bala bantuan yang datang. Dan, orang ini benar-benar menyuruh mereka dengan begitu arogannya sehingga mereka semua harus menyerangnya bersama-sama. Ada harga yang harus dibayar karena terlalu arogan. Ayo serang bersama, teriak seseorang di antara kerumunan. Para bangsawan kehormatan tingkat hitam ini adalah orang-orang luar biasa di galaksi masing-masing. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan Levis 1 lawan 1, setidaknya mereka memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya 100 lawan 1. Sambil berteriak, lebih dari 30 orang yang paling dekat dengan Levis bergegas maju. Hehe, beginilah seharusnya kau menunjukkan antusiasme. Levis tertawa dan langsung mengerahkan seluruh tenaganya. Kontrol otot, 1000%. Gravitasi berat. Tubuhnya langsung mengembang, dan otot-otot di kedua lengannya kini menghitam seperti tinta. Lalu, tinjunya menghantam tanah. Ledakan. Terdengar suara keras sekali, kemudian tanah amblas di tempat pukulan Levis mengenainya dan sekitar 30 orang yang menyerbu ke depan terlebih dahulu terperangkap oleh gerakan Levis dan terseret. Tak seorang pun tahu seperti apa rasanya ketika lebih dari 30 orang berdesakan. Kini mereka tahu. Lebih dari 30 orang terhimpit, seluruh tubuh mereka terhimpit ke tanah akibat gaya tekan yang sangat besar. Tepat ketika mereka ketakutan, Levis menggunakan heavy gravity. Gravitasi berat. Bang! Tinjunya kembali menghantam tanah. Seluruh tanah di depannya, area yang berdiameter setidaknya 100 meter, langsung terkompresi menjadi bola berdiameter kurang dari 1 meter. Semua bangsawan kehormatan yang berada dalam jangkauannya langsung tewas. Tak ada setetes darah pun yang keluar. Di bawah tekanan yang luar biasa, bahkan darah tidak dapat mengalir keluar. Mengerikan. Ini terlalu mengerikan. Ini pembantaian. Para bangsawan kehormatan ini pernah melihat laki-laki kuat sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang begitu kuatnya hingga membuat bulu kuduk mereka berdiri dan kulit kepala mereka geli. Mundur semua,
Mundur, teriak sebuah suara di antara kerumunan, dan mereka semua mundur dengan tergesa-gesa. Bangsawan kehormatan tingkat hitam umumnya adalah prajurit planet tingkat kelima. Mereka mungkin belum mencapai puncak, tetapi setidaknya di pertengahan level, mereka berada di level rata-rata. Di antara para bangsawan kehormatan ini, pasti ada beberapa yang kuat yang telah menyatu dengan batu jiwa. Tapi mereka dibantai berkelompok. Apa itu berarti pria di depan mereka sekarang adalah prajurit tingkat stelar? Level bintang, dia pasti level bintang. Semuanya, lari. Kalau saja dia level planet, bahkan level planet kelas atas sekalipun, orang-orang ini pasti masih punya nyali untuk melawannya. Paling buruk, mereka setidaknya bisa bertahan sampai bala bantuan tiba. Tapi kalau dia level bintang, situasinya benar-benar berbeda. Tingkat planet dan tingkat bintang berada pada dua tingkat yang sangat berbeda dan tidak dapat dibandingkan sama sekali. Orang-orang ini terlalu lemah. Levis memandang para bangsawan kehormatan yang sudah mundur jauh dan cemberut. Lawan terlalu lemah untuk membangkitkan minatnya dalam bertarung. Di dalam pesawat ruang angkasa yang ditumpangi Razer dan yang lainnya. Razer menatap Levis yang sedang memamerkan kekuatannya dengan tercengang. Minuman di tangannya terlupakan. Level bintang. Mata Fang terbelalak. Orang ini sepertinya bukan Hong Dali, kan? Apa dia teman Hong Dali? Bawahan. Cuma bawahan, dan dia level bintang. Dia mungkin bukan level stelar sungguhan, tapi dia hampir mencapainya. Razer berkata dengan muram, Hong Dali punya prajurit level stelar di kelompoknya. Tidak, aku pernah melihatnya sebelumnya. Sebelum mereka memasuki Danau Zean, dia tidak sekuat itu. Dia bisa mencapai level stelar dalam waktu sesingkat itu. Bos, apa kita mau menyerang? Gahon tampak serius untuk pertama kalinya. Hong Dali ini sepertinya maju dengan cepat. Tidak perlu terburu-buru. Razer menyentuh dagunya dan mengerutkan kening, berpikir keras. Lalu, ia berkata perlahan, kita tidak tahu persis apa yang dimiliki Hong Dali ini. Setidaknya, kita perlu mencari tahu lebih banyak tentangnya. Lagi pula, kita masih harus menunggu kabar dari Bima Sakti. Baiklah, kalau begitu kita akan mengamati sebentar lagi. Fang dan Gahon mengangguk. Di sisi lain, saat Hong Dali dan kelompoknya mulai bertarung dengan bangsawan kehormatan, semua bangsawan kehormatan di tempat lain mendengar berita itu dan mereka semua menyerang posisi Hong Dali. Ribuan bangsawan kehormatan tingkat hitam menyerbu ke arah mereka. Sekuat apapun Hong Dali dan kelompoknya, mustahil untuk menghadapi mereka semua. Lagi pula, jika semutnya cukup banyak, mereka bahkan bisa membunuh seekor gajah. Sekuat apapun seseorang, ia takkan mampu menghadapi begitu banyak prajurit tingkat hitam sekaligus. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Levis, yang telah pindah kembali ke tempat Hong Dali berada. Perlu kau tanya. Hong Dali terkekeh dan berkata, tentu saja kita akan kembali dan beristirahat di danau. Kita bisa kembali dan melanjutkan perjalanan setelah kita beristirahat. Begitu dia mengatakan itu, mulut Levis dan ketiga anggota tim lainnya ternganga, itu sungguh licik, bukan? Ini akan membuat mereka hampir tak terkalahkan, bukan? Jika mereka kembali ke air setelah lelah membunuh, siapa di antara para Black Level ini yang berani mengikuti mereka? Itu bukan perkelahian, itu sama saja dengan mereka mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Jadi, ketika para Black Level berhamburan dari segala penjuru, terbakar panasnya pertempuran, apa yang mereka lihat membuat mereka tercengang. Hong Dali berdiri di air dan melambaikan tangan kepada semua orang sambil tersenyum. Selamat tinggal untuk saat ini, semuanya. Kami akan kembali beristirahat dulu dan akan kembali setelah beristirahat. Hahaha, sampai jumpa. Lalu, mereka berlima tenggelam ke dalam air dan seketika menghilang dari pandangan. Berderak, berderak. Mereka yang memegang senjata di tangan mereka menjatuhkan senjata mereka. Bagaimana mereka akan bertarung? Jika pihak lawan keluar untuk bertarung saat mereka menginginkannya dan mundur kembali ke air saat mereka tidak ingin bertarung lagi, dan Danau Zean dijaga oleh Wu Wei, naga hijau, siapa yang berani mengejar mereka? Bukankah mereka akan menemui ajalnya? Di pesawat ruang angkasa, Razer dan dua orang lainnya sangat marah. Kelewatan nih. Sepertinya Hong Dali bisa bernapas di air atau ada gua di dalamnya. Razer menggertakkan giginya. Tidak, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau begini terus, para bangsawan kehormatan tingkat hitam akan kehabisan kesabaran. Dia berdiri dengan marah dan berkata dengan suara muram, ayo pergi, karena Hong Dali suka tinggal di air, ayo kita paksa dia keluar. Paksa Hong Dali keluar. Mendengar ini, Fang tiba-tiba mengerti maksudnya. Maksudmu, kita beritahu dia bahwa planet asal dan keluarganya ada di tangan kita. Ya, Razer mengangguk. Pokoknya, dia ada di sini. Dia tidak akan tahu persis apa yang terjadi di Bima Sakti. Dia pasti akan dipaksa keluar jika kita mengatakan itu. Aku tidak percaya dia akan hanya menonton sementara kita meratakan planet asalnya dan tidak dipaksa keluar.
Oke. Hahaha. Gahonlah yang paling puas dengan ucapan Razor. Akhirnya, aku punya kesempatan untuk bertarung. Aku hampir mati bosan 2 hari ini. Ayo pergi sekarang. Re. Saat mereka bertiga bersiap pergi, seorang penjaga tiba-tiba masuk untuk melapor. Melapor, tuan-tuan, ada seorang bangsawan ganda tingkat hitam dan putih bernama Xiao Shengze di luar yang meminta bertemu. Xiao Shengze. Razor mengerutkan kening. Dari galaksi mana? Galaksi spiral. Penjaga itu berkata dengan hormat, dia tidak banyak bicara tentang hal lain. Galaksi spiral, gumam Razor, lalu mengangguk. Biarkan dia masuk, kita lihat apa katanya. Penjaga itu segera keluar untuk menyampaikan pesan, dan tak lama kemudian, Xiao Shengze yang mengenakan jas panjang bangsawan kehormatan tingkat hitam putih, masuk. Bab 993. Operatif utama, Gahon. Kau Xiao Shengze. Kau mencariku. Raut wajah Razor tampak tenang. Tatapannya pada Xiao Shengze seperti sedang memandangi ornamen tak berguna. Jangan buang waktuku. Kalau tidak, pergilah ke neraka. Meskipun Xiao Shengze adalah seorang bangsawan kehormatan tingkat hitam dan putih, bagi Razor, salah satu dari 13 operatif tertinggi di bawah bangsawan tinggi, kekuatan dan statusnya tidak berarti. Ia bahkan tidak pantas mendapatkan perhatian Razor. Tuan, saya ingin menantang Hong Dali. Xiao Shengze tahu kekuatan dan statusnya tidak ada apa-apanya di mata ketiga orang ini. Yang ia butuhkan adalah kesempatan. Saya butuh kesempatan untuk menantangnya. Mendengar itu, Razor dan 2 orang lainnya tercengang. Chance, Razor mengerutkan kening. Hong Dali ada di Danau Zean. Kenapa kau tidak ke sana saja? Percuma saja bergabung dengan orang-orang idiot lainnya di sana. Xiao Shengze sombong. Dia tahu dia harus terdengar sombong agar berhasil. Oh, memang, Razor menyipitkan mata ketika mendengarnya. Ia mengamati Xiao Shengze dan tiba-tiba mengangguk. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Tapi ingat, kesempatan ini diberikan kepadamu. Jika kau menang, aku akan membawamu ke markas. Jika kau kalah, kau akan mati. Aku mengerti. Xiao Shengze langsung mengangguk. Uang datang dari bahaya. Jika ia tidak berani mengambil risiko seperti itu, bagaimana ia bisa terbang ke surga dengan orang lain sebagai batu loncatannya? Kalau begitu, berangkatlah. Danau Zean. Razor menginstruksikan penjaga untuk mengoperasikan pesawat ruang angkasa. Pesawat ruang angkasa itu cepat. Hanya butuh 10 menit lebih sedikit untuk tiba di dekat Danau Zean. Karena kehadiran naga hijau Wu Wei, Razor dan yang lainnya tidak berani terlalu dekat dengan danau. Bagaimanapun, naga hijau itu adalah transformasi dari naga banjir hitam, dan terkenal karena sifatnya yang pemarah. Melihat pesawat ruang angkasa operatif atas telah tiba, semua bangsawan kehormatan di dekat Danau Zean menjadi gembira. Lagi pula, mereka adalah operator tertinggi. Jika mereka tampil baik di hadapan para operator tertinggi, para Black Level biasa tidak berani melakukan apapun untuk merekomendasikan diri sendiri. Peran mereka adalah menyemangati penonton. Yang paling bersemangat adalah para double aristokrat Black Level dan White Level yang saat ini sedang berkultivasi di Fiery Star. Para praktisi tingkat hitam dan putih yang berhasil berkultivasi di sini memiliki kemampuan yang sebanding dengan Li Haokong. Beberapa praktisi dengan kaliber lebih tinggi, lebih berbakat, dan cukup beruntung untuk menemukan hal-hal menakjubkan di bintang peri, telah mencapai persyaratan masuk ke tingkat stelar. Tingkat bintang dibandingkan dengan tingkat planet, apa konsepnya? Semua orang hanya perlu memikirkan perbedaan antara matahari dan bumi, dan mereka akan mengerti. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda, pertarungan yang berat sebelah. Kudengar kalian semua kalah telak di pertarungan sebelumnya. Razor dan 2 orang lainnya turun dari pesawat ruang angkasa bersama Xiao Shengze. Ada amarah dalam suara Razor. Dasar idiot tak berguna. Kalian semua bahkan tak bisa membunuh 5 dari mereka. Kalian bahkan dipukuli habis-habisan. Mendengar itu, semua orang menundukkan kepala. Tak ada pilihan. Mereka memang kalah telak dalam pertarungan melawan Hong Dali. Sungguh menyedihkan. Begitu banyak level hitam, dengan beberapa level hitam dan putih, semuanya menyerang Hong Dali dan timnya yang beranggotakan 4 orang. Banyak sekali yang mati dan Hong Dali bahkan tidak tergores sedikitpun. Bagaimana mereka bisa menjelaskan ini? Tentu saja, para Black Level tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Black Level dan White Level masih memiliki status tertentu. Mereka bisa menebak apa yang sedang direncanakan Xiao Shengze ketika melihatnya mengikuti di belakang Razor. Beberapa Black Level dan White Level melangkah maju dan salah satu dari mereka membungkuk ke arah Razor. Tuan, saya Fan Taihong, seorang double aristokrat Black Level dari Kaila Galaksi. Saya ingin menantang Hong Dali 1 lawan 1. Suatu ketika, ia mengatakan hal yang sama, dan banyak orang lain mengikutinya. Galaksi Guangqi,
bangsawan ganda tingkat hitam dan putih, Jiang Pengtian, ingin menantang Hong Dali, Galaksi Heya, bangsawan ganda tingkat hitam dan putih, Wu Lixuan, ingin menantang Hong Dali, Galaksi Yongyan, tingkat hitam dan putih. Razer mengamati mereka yang sedikit. Ada 5 level hitam dan putih dari berbagai galaksi. Berdasarkan fluktuasi energi gelap mereka seharusnya hanya selangkah lagi untuk menjadi prajurit level stellar. Jika mereka bertarung melawan Hong Dali bersama-sama, hasilnya pasti tidak akan buruk. Jangan datang satu persatu, gerutu Razer. Aku mengerti maksud kalian semua. Tapi kita menghadapi orang yang telah membunuh seorang bangsawan tinggi. Tidak perlu melawannya satu lawan satu. Kalian berlima, dan orang di belakangku ini, kalian berenam cukup kuat. Aku beri kalian satu kesempatan. Apapun yang kalian lakukan, bunuh atau tangkap Hong Dali hidup-hidup. Lalu, aku akan membawa kalian berenam ke markas untuk berlatih. Kalian yang tersisa di sini akan mendapatkan 100 juta dolar dimu masing-masing. Ketika dia selesai berbicara, hadirin pun bersorak kegirangan. 6 level hitam dan putih sangat bersemangat. Lagi pula, tingkat bahaya antara menghadapi Hong Dali satu lawan satu dan menghadapinya bersama-sama benar-benar berbeda. Namun, imbalannya kini sama. Kesempatan seperti itu sulit didapat. Para pemain Black level lainnya juga gembira. Setelah mereka menang, semua orang akan mendapatkan 100 juta dolar dimu. Totalnya 500 juta dolar galaksi. Yang terpenting, mereka hanya perlu menjadi penonton, tidak ada bahaya yang mengancam. Tidak sembarang orang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kesempatan bagus seperti itu. Sedangkan Razer, itu tidak masalah baginya. Setelah pembunuhnya tertangkap, ia hanya perlu meminta kompensasi dari Bima Sakti. Jumlahnya setidaknya 3 triliun dolar dimu. Tentu saja, hadiah yang diberikan kepada para bangsawan kehormatan ini juga akan diurus oleh Bima Sakti. Mereka tidak perlu mengeluarkan sepeser pun. Bagus. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Xiao Zhengze dan 5 orang lainnya saling berpandangan, mengangguk serempak, dan berterima kasih kepada Razer. 6 orang yang bergabung berarti risiko yang lebih rendah. Ke-6 orang ini juga bersaing satu sama lain. Semakin baik kinerja mereka, semakin baik pula mereka akan diperlakukan di kantor pusat. Sudah pasti mereka akan berusaha sebaik mungkin. Setelah mereka mengatur semua orang, Razer menatap Danau Zean dan berkata dengan muram, Hong Dali pikir bersembunyi di dalam tidak masalah. Gahon, teriaklah agar dia keluar. Sedangkan untuk naga hijau, kita bertiga seharusnya cukup untuk menekannya. Sedangkan sisanya, kita lihat apakah beberapa hal tak berguna ini bisa membuat kita memandang mereka secara berbeda. Mereka akhirnya siap berangkat. Saat itu juga, semua orang mulai merasa cemas. Bisakah 6 level hitam dan putih berhasil mengepung kelompok Hong Dali yang beranggotakan 5 orang? Tentu saja, Gahon tidak peduli apakah mereka akan berhasil atau tidak. Yang ada di pikirannya hanyalah ia bisa bertarung lagi, ia mungkin tidak bisa ikut serta, tetapi menonton pertarungan tetap sama menyenangkannya. Ia tertawa dan berkata, haha, akhirnya ada yang bisa dilakukan. Oke, aku akan berteriak memanggilnya sekarang. Sambil berbicara, tangan kanannya perlahan mengepal dan dia meninju tanah dengan keras. Gemuruh. Bumi mulai bergetar, dan air di danau menjadi bergolak. Sebagai seorang prajurit tingkat bintang yang telah menyatu dengan batu jiwa, pukulan Gahon memengaruhi seluruh Danau Zean. Batu-batu berjatuhan dan menyembul, ombak di permukaan danau bergejolak hebat. Beraninya kau bersikap begitu kejam di Danau Zean. Danau Zean adalah wilayah kekuasaan naga hijau Wei. Siapapun yang berani membuat masalah di sini pasti mencari masalah. Raungan naga yang menggema hingga ratusan mil pun terdengar. Naga hijau Wei melesat keluar dari danau dan berputar-putar di langit, menatap Razor dan 2 orang lainnya yang berdiri di tepi danau. Ia meraung marah. Aku telah berbelas kasih dan tidak membunuhmu. Apa kau pikir aku telah bersikap lembut? Naga banjir hitam. Menatap naga hijau di langit, Razor menyelimuti tubuhnya dengan lapisan awan hitam energi gelap. Ia berdiri di tanah, menatap mata besar Wu Wei yang melayang di udara. Saat itu, ia tampak begitu kecil di hadapan Wu Wei, namun ia tak gentar. Salah satu dari 13 operator tertinggi dari bangsawan tinggi sektor bintang Dimu, bintang beracun mematikan, Razor, mengirimkan salam. Bintang beracun yang mematikan, Razor. Gelarnya merupakan deklarasi kemampuan Razor, Poison Soul Stone. Operator top. Wu Wei tak kuasa menahan diri untuk tidak berubah serius ketika mendengar kata-kata itu. Ia telah hidup selama ribuan tahun dan tentu saja tahu bahwa setiap operator top adalah prajurit tingkat stelar yang berkualifikasi. Sepertinya kali ini, bukan hanya satu yang datang, melainkan 3. Kau mengganggu ketenanganku begitu sampai di sini. Wu Wei menatap Razor, yang tampak kecil baginya, lalu menggeram. Memangnya kenapa kalau kau agen top? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu?
Ah, tentu saja, aku tahu kau kuat. Razer merentangkan tangannya. Tapi kami di sini bukan untukmu hari ini. Jadi, apakah itu berarti kau datang untuk saudaraku, Dali? Jika mereka tidak mencarinya, maka mereka pasti mencari Hong Dali. Hong Dali telah membantunya berevolusi menjadi naga dan merupakan penolongnya. Bagaimana mungkin dia membiarkan mereka membuat masalah untuknya? Naga hijau. Gahon terkekeh dan mengangkat kepalanya. Aku tidak tahu hubunganmu dengan Hong Dali dan aku tidak mau repot-repot. Aku hanya akan bilang dia membunuh seorang bangsawan tinggi, jadi aku harus membawanya kembali, hidup atau mati. Kalau kau ikut campur, kami bertiga akan menghadapimu. Bagaimana menurutmu? Jika itu makhluk aneh lainnya, mungkin ia perlu mempertimbangkan apakah akan bijaksana untuk menyerang saat ini. Namun, Wu Wei memiliki sifat yang labil dan tidak pernah takut pada siapapun. Kini setelah berevolusi menjadi naga, ia bahkan lebih kuat dari sebelumnya dan 3 tingkat bintang bukanlah apa-apa baginya. Oke, kalau begitu, aku akan lihat seberapa hebat para operator top legendaris itu. Tubuh besar Wu Wei meremukkan Razor dan 2 lainnya saat dia berbicara. Dengan ukurannya saat ini, bahkan 1 cakar saja memiliki kekuatan ribuan ton, itu jelas bukan lelucon. Bersiaplah untuk bertarung, perintah Razor, dan Gahon segera menggunakan kemampuannya hingga batas maksimal. Gemuruh. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menjulang dari kakinya dan terbang menuju tubuh Gahon. Suara benturan keras terdengar saat batu-batu besar itu menyatu membentuk satu manusia batu raksasa. Manusia batu itu semakin membesar seiring tumpukan batu. Suara gemuruh terus berlanjut, dan dalam hitungan beberapa napas, ia telah menumpuk hingga ketinggian lebih dari 500 meter. Dengan ketinggian ini, tampaknya ia mampu menandingi naga Wu Wei yang panjangnya 10.000 meter. Bab 994. Batu Jiwa Bintang. Para aristokrat kehormatan tingkat hitam semuanya ketakutan setengah mati. Pantas saja orang-orang bilang kemampuan para operatif top legendaris itu luar biasa. Rumor-rumor ini sama sekali tidak dibesar-besarkan. Para operatif top ini memang sangat kuat, mereka bahkan bisa melawan naga banjir hitam yang telah berubah wujud. Kau benar-benar hebat. Wu Wei menghantamkan cakarnya ke lengan manusia batu itu dan mengangkat setumpuk batu yang hancur. Meskipun ia kuat dan manusia batu itu memang hancur di bawah cakarnya, batu-batu itu menyatu secepat mereka hancur. Dalam sekejap, batu-batu itu menyatu dan tubuhnya menjadi lebih besar. Benar-benar agen top. Pantas saja kau begitu sombong. Wu Wei terbang ke langit dan menatap Gahon yang telah berubah menjadi manusia batu. Sepertinya kau ngotot mempersulit saudaraku, Dali. Kau bersikeras membantunya. Berdiri di atas manusia batu, kabut ungu terlihat keluar dari lengan kanan Razer. Ayo kita coba dengan benar, oke. Ya. Wu Wei menggeram dan bersiap. Tanpa diduga, tepat ketika kedua belah pihak hendak memulai pertarungan, suara Hong Dali terdengar. Aduh, aku tidur nyenyak sekali. Siapa sih yang begitu tidak sadar mengganggu tidurku? Mencari kematian. Meskipun suaranya tidak keras, semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Kelompok Hong Dali yang beranggotakan 5 orang sedang menatap manusia batu, yang telah diubah oleh Gahon. 1 orang di kelompok itu memegang pengeras suara. Hong Dali. Kakak, kenapa kalian semua keluar? Melihat mereka, Wu Wei menjadi cemas. Ketiga orang ini dari operasi tertinggi bangsawan tinggi. Mereka sangat kuat. Cepat kembali. Aku bisa mengurus mereka. Saudara Wu Wei, Hong Dali merasa hangat dan nyaman. Ia menatap Wu Wei yang terbang di langit dan tersenyum. Jangan khawatir. Karena aku sudah keluar, jelas mereka tidak terlalu berarti bagiku. Hanya beberapa agen utama. Biasa saja. Mereka bukan tandinganku. Dia benar-benar mengatakan bahwa agen top bukanlah tandingannya. 6 aristokrat ganda tingkat hitam dan putih saling berpandangan dan mendekat bersamaan, berteriak, kurang ajar. Kami akan mendatangimu. Hanya sedikit dari kalian. Levis terkekeh. Akan kulihat kemampuan kalian. Mau tuan muda melawanmu. Kalian harus mengalahkanku dulu. Kelompok orang itu segera menyerang. Razer dan kedua orang itu akhirnya memaksa Hong Dali untuk keluar. Tentu saja, mereka tidak akan berhadapan langsung dengan naga hijau. Target mereka bukanlah naga hijau, jadi tidak perlu melawannya. Hong Dali mulai tertarik. Target Hong Dali adalah mereka bertiga dari agen top. Dia akan membunuh mereka begitu ada kesempatan. Yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana melakukannya. Ada begitu banyak orang di sekitar, sayang sekali jika dia tidak membuatnya terlihat hebat. Para bangsawan tinggi, karena dia akan melawan mereka, itu harus dilakukan dengan baik. Beritahu mereka bahwa mereka tidak boleh menindas sembarang orang. Pada saat ini, Levis sudah bertukar jurus dengan ke-6 level hitam dan putih. Xiao Zhengze, pemimpin kelompok itu, menunjukkan kekuatan penuhnya di gerakan pertamanya.
Batu jiwa yang ia gabungkan adalah batu jiwa bintang. Kemampuannya adalah menciptakan bintang dengan berbagai efek spesial. Di awal pertempuran, Xiao Zhengze melemparkan ratusan bintang peledak seukuran kepalan tangan, bersiul dan terbang ke arah Levis. Trik remeh. Menghadapi serangan seperti itu, Levis sama sekali tidak peduli. Ia telah resmi mencapai persyaratan masuk untuk level stellar. Beberapa level hitam dan putih tidak mengharuskannya untuk mengeluarkan potensi penuhnya. Ngomong-ngomong, kekuatan lawan-lawan ini terbilang kuat dibandingkan orang-orang selevelnya. Mereka juga memiliki beragam kemampuan. 3 di antaranya memiliki batu jiwa serangga dan mampu terbang bebas di langit. Xiao Zhengze memiliki batu jiwa bintang, dan 2 lainnya memiliki batu jiwa pedang dan batu jiwa cermin. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka mampu menjangkau lautan, daratan, udara, dan jarak. Boom boom boom. Ratusan ledakan Xiao Zhengze meledak di samping Levis. Dengan tingkat energi gelap Levis saat ini, ia tidak perlu menghindari ledakan seperti itu. Yang perlu ia waspadai adalah 2 lawan yang ahli dalam pertarungan jarak dekat. Bangsawan ganda tingkat hitam dan putih yang menyatu dengan batu jiwa pedang memiliki kemampuan bilah-bilah tajam yang muncul di sekujur tubuhnya. Tubuhnya adalah senjata. Bilah-bilah itu sangat tajam dan dapat memotong emas serta menghancurkan batu. Level hitam dan putih lainnya yang menyatu dengan batu jiwa cermin juga sangat kuat. Dia bisa meniru beberapa kemampuan lawannya untuk memperkuat dirinya. Ini sebenarnya bukan apa-apa. Lagi pula, sekuat apapun bajak laut, kemampuannya tak akan pernah bisa menyamai kemampuan aslinya. Masalahnya, kemampuan yang dia tiru bukan hanya satu. Dia bisa menggabungkannya untuk digunakan. 2 orang ini benar-benar membuat Levis pusing. Terutama pengguna kemampuan Mirror Soul Stone. Ia menggabungkan kemampuan Blade Soul Stone dengan kemampuan Levis untuk mengendalikan otot-ototnya, menjadikannya mesin tempur yang tangguh. Meniru kemampuanku. Levis mempertimbangkannya diam-diam sambil menghindari serangan mereka. Tingkat hitam dan putih ini benar-benar berbeda kalibernya dibandingkan dengan tingkat hitam sebelumnya. Meskipun aku sudah setingkat stellar, agak menegangkan harus melawan mereka bersama-sama ketika mereka bergabung seperti itu. Sementara Levis merasakan tekanan, Xiao Zhengze dan 5 bangsawan ganda tingkat hitam dan putih lainnya merasakan darah mereka menjadi dingin. Bawahan. Pria bernama Levis ini hanyalah salah satu bawahan Hong Dali, tapi dia begitu kuat. Dia bisa berhadapan langsung dengan 6 level hitam dan putih termasuk dirinya, tapi tetap tidak dirugikan. Seberapa kuat Hong Dali? Para bangsawan kehormatan yang menyaksikan pertempuran dari jauh tercengang. Tingkat hitam ini hanyalah bawahannya, dan dia sudah sekuat itu. Kalau begitu, kekuatan Hong Dali, dunia ini terlalu mustahil. Apa aku bermimpi? Seorang tingkat hitam melawan 6 tingkat hitam dan putih. Razor, yang berdiri di atas Gahon, menatap Hong Dali dengan ekspresi muram di wajahnya. Hong Dali maju terlalu cepat. Hanya ada satu cara untuk menghadapi orang seperti itu, yaitu melenyapkannya sepenuhnya. Kalau tidak, orang seperti dia yang berani membunuh bahkan seorang bangsawan tinggi pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Pada saat ini, pertarungan Levis sudah sangat panas. Bagaimanapun, itu 6 level hitam dan putih. Levis sudah menggunakan kekuatan penuhnya. Kontrol otot 1000%, energi gelap level keempat, dan gravitasi berat. Setiap pukulan menimbulkan gelombang kejut yang besar. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Semuanya, awas, teriak Xiao Zhengze keras. Dia sudah menggunakan gelang dari perang 10.000 tahun yang dia dapatkan sebelumnya. Kali ini, dia langsung menciptakan bintang peledak raksasa yang diameternya lebih dari 50 meter. Bintang-bintang peledak seukuran kepalan tangan itu hanya bisa dianggap sebagai granat. Bintang peledak raksasa ini setara dengan bom nuklir. Tak seorang pun meragukan kekuatan ledakan benda ini. Saudara Levis, awas, seru Hong Dali dengan cemas ketika melihat bintang raksasa yang meledak itu. Benda itu bukan main-main. Ukurannya sangat besar. Jika meledak, aku tahu. Levis mengangguk tegas. Bintang raksasa yang meledak itu langsung menuju ke arahnya. Di saat yang sama, 5 aristokrat ganda tingkat hitam dan putih lainnya mundur. Gelombang kejut dari ledakan bintang eksplosif yang begitu besar cukup untuk membunuh seseorang. Pantas saja Xiao Zhengze berani menantang Hong Dali. Razor mengangguk. Daya ledak bom sebesar itu memang mengesankan. Di lapangan, ekspresi Levis serius. Menatap bintang raksasa yang sedang meledak itu, ia menarik napas dalam-dalam. Gravitasi berat. Levis mengerahkan seluruh tenaganya dan melayangkan pukulan ke bintang raksasa yang meledak-ledak itu. Boom! Ledakan dahsyat terdengar. Bintang peledak itu telah meledak. Bom berdiameter lebih dari 50 meter saja sudah cukup untuk menghancurkan dunia, bahkan jika hanya berisi TNT. Apalagi bintang peledak yang diciptakan oleh seorang pengguna kemampuan. Dengan Levis sebagai pusatnya, ledakan ini menghancurkan segalanya dalam radius 300 meter di sekitarnya.
Bahkan udara pun terhempas. Setelah ledakan dahsyat itu, yang terjadi hanyalah keheningan yang memekakkan telinga. Ini adalah keheningan yang sesungguhnya, karena udara, media yang menyalurkan suara, untuk sementara tidak ada karena kekuatan ledakan yang sangat besar. Semua orang menatap ledakan itu dengan mulut ternganga. Meledak. Berhasil. Apakah pria sekuat itu sudah mati? Tepat ketika semua orang tercengang dan Xiao Zhengze bersiap untuk tertawa dengan arogan, tiba-tiba terdengar suara yang sepertinya berasal dari iblis di kedalaman neraka berteriak, gravitasi berat. Levis tidak mati. Bukan hanya dia tidak mati, tapi dia juga menggunakan heavy gravity lagi. Heavy gravity dapat digunakan untuk memampatkan seluruh pesawat ruang angkasa menjadi bongkahan logam berdiameter kurang dari 1 meter. Ia menggunakan gaya kompresi yang sangat kuat untuk memampatkan apapun yang disentuh Levis. Kali ini, dia memampatkan bintang peledak raksasa milik Xiao Zhengze. Boom! Suara tumpul terdengar dan seluruh udara di sekitar Levis terlontar ke arahnya. Segala sesuatu di sekitarnya yang tertiup gelombang kejut itu terhisap kembali. Gravitasi berat. Pukulan lagi. Kali ini, gelombang kejut yang menyebar keluar juga dengan cepat ditarik mundur. Gravitasi berat. Levis membalas dengan pukulan lain. Energi yang dihasilkan oleh bintang peledak itu perlahan-lahan berubah menjadi bola energi berdiameter sekitar 10 meter. Ledakan, ledakan, ledakan. Levis menghujani bola energi itu dengan pukulan demi pukulan. Semua orang menyaksikan, tercengang. Saat Levis akhirnya berhenti, bola energi itu telah terkompresi menjadi bola cahaya putih berdiameter sekitar 10 cm. Di dalam bola cahaya itu, sejumlah energi yang mengerikan melonjak dengan dahsyat. Bab 995. Rawa ganas. Ini. Razar, yang berdiri di bahu Gahon, menatap bola energi di tangan Levis dengan bingung. Matanya terpaku sekitar 10 detik sebelum ia sempat berkata apa-apa. Energi mengerikan apa ini? Ini buruk. Razar tercengang. Xiao Zhengze tercengang. 5 pemain level hitam dan putih lainnya tercengang. Semua orang tercengang. Dia benar-benar berhasil memampatkan energi dari bintang raksasa yang meledak itu. Ini, bagaimana mungkin? Gerakan yang di luar logika ini membuat jantung semua orang berdebar kencang. Sebuah bintang raksasa yang meledak dengan diameter 50 meter, energi ledakannya dikompresi hingga menjadi kurang dari 10 cm. Jika bola energi 10 cm ini meledak, membayangkan pemandangannya saja sudah mengerikan. Mundur. Keenam bangsawan ganda tingkat hitam itu jelas bukan idiot. Bukan hanya mereka bukan idiot, tapi mereka juga cukup pintar. Karena itu, ketika mereka melihat pemandangan ini, pikiran pertama mereka adalah lari. Bercanda, kan? Kekuatan bintang yang begitu besar dan meledak terkompresi menjadi sangat kecil. Kalau sampai meledak, itulah yang mereka pikirkan, tetapi sudah terlambat. Mau kabur. Levis mencibir dan melemparkan bola energi di tangannya ke arah Xiao Zhengze, yang berlari paling cepat. Kalau aku membiarkanmu kabur semudah itu, aku nggak akan ada di sini. Sebelumnya, ia sudah menyadari bahwa Xiao Zhengze jelas memiliki harta karun. Ia menyadari bahwa Xiao Zhengze telah menahan diri di awal pertempuran. Hingga akhirnya, ia benar-benar memanggil bintang peledak yang begitu besar. Ia pasti memiliki sesuatu yang membuatnya jauh lebih kuat dalam waktu sesingkat itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang hitam dan putih setingkat planet mampu memanggil bom sebesar itu? Oleh karena itu, Levis mengarahkan gerakannya ke Xiao Zhengze, yang merupakan orang pertama yang melarikan diri. Kecepatan bola energi itu sebanding dengan kilat. Xiao Zhengze baru saja berlari sejauh 300 meter ketika bola energi terbang ke depannya dan mendarat di tanah. Dampak gravitasi yang kuat. Levis tersenyum sambil mengepalkan tinjunya dan melepaskan energinya. Boom! Suara keras yang menggetarkan bumi terdengar dan tanah bergetar. Awan jamur yang mengerikan membubung ke langit. Hantaman itu telah meratakan segalanya dalam radius 1 kilometer. Udara tak ada. Sebuah kawah raksasa terbentuk di tanah. Langit tertutup awan jamur. Xiao Zhengze lenyap. Ia berubah menjadi abu akibat ledakan ini. Tak hanya itu, dua makhluk tingkat hitam dan putih yang berada di dekatnya pun ikut tersapu gelombang kejut. Tubuh mereka lenyap seketika. Kekuatan yang mengerikan. Kekuatan yang benar-benar mengerikan. Ledakan seperti itu setara dengan bom nuklir mini. Satu-satunya perbedaan hanyalah tidak adanya radiasi nuklir. Sisanya sebanding. Terlalu kuat. Terlalu mengerikan. Kemampuan macam apa ini? Bagaimana dia bisa sekuat itu, Hong Dali ini, bahkan bawahannya saja sudah sekuat itu. Kalau begitu, dia. Levis menatap tempat Xiao Zhengze terakhir kali berada sementara para bangsawan kehormatan tingkat hitam mundur seolah-olah mereka melihat hantu. Bagaimana mungkin dia hanya seorang tingkat hitam padahal dia begitu kuat? Razar dan kelompoknya menatap Levis dengan ngeri. Mereka tidak takut pada lawan yang kuat.
Yang menakutkan adalah kecepatan lawan mereka bergerak maju. Berapa level kemampuan Levis sebelumnya? Sebelum dia pergi ke Danau Zean, dia mungkin berada di puncak level planet. Dia bisa melawan 5 atau 6, 7 atau 8 level hitam biasa, paling banyak. Sekarang, ketika dia muncul dari Danau Zean, dia langsung melompat ke level bintang. Dia tidak kesulitan melawan pengepungan 6 level hitam dan putih. Pada akhirnya, dia bahkan membunuh 3 dari 6 level hitam dan putih hanya dengan satu serangan. Siapa yang tidak takut pada seseorang yang maju secepat ini? Setelah beberapa waktu, entahlah, level seperti apa yang akan dicapai segelintir orang ini. Sepertinya gelang ini cukup bagus. Di bawah hantaman ledakan itu, gelang itu masih utuh. Levis mengambil gelang Xiao Shengze dan memasukkannya ke dalam saku. Akan kuberikan pada tuan muda untuk koleksinya. Mata Razer berbinar melihat aksi Levis. Benda yang dia ambil itu benar-benar harta karun. Aku tidak menyadarinya sebelumnya. Ternyata masih utuh setelah ledakan seperti itu. Fang dan Gahon tentu saja juga memikirkan hal yang sama. Fang terkekeh. Sepertinya kita menyadari sesuatu yang luar biasa. Haruskah kita bertindak sekarang? Perlu tanya. Razer mengangguk. Kemampuan orang ini berada di level pemula, level stellar. Dia tidak kesulitan menghancurkan lawannya yang selevel planet. Bagi kita, dia masih pemula. Ayo. Razor dan Fang langsung melompat dari Gahon. Gahon terkekeh sambil menatap naga hijau di langit. Naga hijau, sepertinya kita harus bertarung dengan baik hari ini, apapun yang terjadi. Kakak tertuaku sudah memutuskan untuk bertindak. Aku khawatir kakakmu, Dali, kemungkinan besar akan mati. Haha. Jika saudara Daliku terluka, kalian semua harus mati. Naga hijau Wu Wei mengamuk sambil mencakarnya. Hong Dali belum bergerak, tetapi Wu Wei dan Gahon sudah mulai bertarung. Sosok mereka luar biasa besar. Begitu mereka mulai bertempur, gunung-gunung runtuh dan tanah berguncang. Besarnya pertempuran itu sungguh mengejutkan. Wu Wei memang jauh lebih kuat daripada Gahon, tetapi Gahon sangat tangguh dalam bertahan. Tampaknya mengalahkan Gahon dalam waktu singkat bukanlah hal yang mudah. Saat ini, Razor dan Fang sudah terkapar di tanah. Keduanya berada di level stellar dan kecepatan mereka luar biasa. Dalam sekejap mata, mereka sudah berdiri di depan Hong Dali. Hong Dali, akhirnya kita bertemu. Razor menatap Hong Dali, raut wajahnya tenang, seolah sedang menatap seorang terpidana yang akan dieksekusi. Kau akan menyerah, atau berjuang sampai akhir? Memangnya kenapa kalau aku menyerah? Memangnya kenapa kalau aku memilih bertarung sampai akhir? Kini setelah dua agen utama dari bangsawan tinggi berada di depannya, Hong Dali tidak terburu-buru untuk bertarung. Ia menyeringai dan bertanya, ceritakan saja, nanti kulihat mana yang harus kupilih. Kau memang berani membunuh seorang bangsawan tinggi. Razor berkata dingin, menyerahlah, akhirmu, kematian. Namun, kau akan mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Berjuanglah sampai akhir, akhirmu, tetaplah kematian, tetapi jika kau tertangkap, kau mungkin tidak akan bisa mati meskipun kau menginginkannya. Oh, ngomong-ngomong, satu peringatan lagi untukmu. Setelah kau mati, setiap orang yang berhubungan denganmu juga harus mati. Benarkah? Hong Dali terkekeh mendengar kata-kata Razor, lalu berkata, bagaimana jika aku menolak memilih salah satu dari mereka? Kau menolak memilih salah satu dari mereka. Fang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, kau tidak punya pilihan ketiga. Aku sarankan kau menyerah saja, setidaknya kau akan mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Tutup saja matamu dan semuanya akan berakhir. Hong Dali menatap para bangsawan kehormatan tingkat hitam yang sedang mengawasi mereka, lalu menatap batu raksasa Gahon dan naga hijau Wu Wei, dan akhirnya matanya tertuju pada Razor. Aku punya pertanyaan. Para operatif tertinggi atau semacamnya, hanya kalian bertiga yang datang. Melawan orang sekecil dirimu, kami bertiga saja sudah cukup. Razor mencibir. Kenapa? Apa kami tidak cukup untukmu? Sedikit. Hong Dali menggosok hidungnya. Ia sudah berencana menyelesaikan semuanya sekali dan untuk selamanya, tapi sayangnya ini tidak berhasil. Sombong sekali, geram Razor. Seketika, seluruh tubuhnya mengeluarkan kabut ungu. Batu jiwa beracun, rawa berkabut. Rawa berkabut itu sangat beracun. Apapun yang menyentuhnya akan terkorosi. Karena itulah Razor menjadi bos mutlak di antara mereka bertiga. Para bangsawan kehormatan yang menyaksikan pertempuran dari jauh menjadi bersemangat saat melihat operatif top mulai bergerak. Lihat, agen tertinggi dan Hong Dali sudah mulai bertarung. Kabut itu berwarna ungu semua. Pasti itu batu jiwa racun. Batu jiwa beracun. Itu lebih kuat dari batu jiwa elemental. Satu sentuhan saja sudah cukup untuk membunuh seseorang. Bagaimana cara bertarung jika kau bahkan tidak bisa menyentuhnya? Menurutmu, bagaimana lagi mereka bisa menjadi agen top?
Tanpa kemampuan sebanyak ini, bagaimana mereka bisa menjadi agen top? Kemampuan yang luar biasa dan kekuatan fisik yang luar biasa, layaknya seorang prajurit tingkat stelar. Lawan seperti itu sungguh mengerikan. Sementara para bangsawan kehormatan berdiskusi di antara mereka sendiri, Razor mulai bergerak dan bahkan Fang pun buru-buru menjauh. Para bangsawan kehormatan benar. Racun Razor bukan main-main. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Razor, yang telah menyatu dengan batu jiwa beracun, jelas tidak memiliki kelemahan yang mencolok. Kemampuannya sedemikian rupa sehingga musuh takkan mampu menghadapi pertempuran jarak dekat. Soal serangan jarak jauh, dengan kehebatan Razor sebagai prajurit tingkat stelar, apakah ia akan takut dengan serangan jarak jauh? Sepertinya itu batu jiwa beracun. Hong Dali dan yang lainnya mundur selangkah demi selangkah. Hong Dali tidak takut, ia hanya penasaran. Sepertinya racun ini sangat kuat. Aduh, bahkan rumput di bawah kaki kita pun mati karena racun. Kuat sekali. Dia memimpin semua orang dan mundur ke tepi danau. Rawa berkabut ungu milik Razor juga perlahan melayang ke arah mereka. Tidak ada gunanya mundur ke air. Razor menatap Hong Dali dan berkata perlahan, jika aku tidak berjanji kepada Phoenix Hijau yang terhormat bahwa aku tidak akan terlalu mencemari lingkungan planet ini, aku pasti sudah mengubah danau ini menjadi kolam beracun sejak lama. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau masih hidup sekarang? Tentu saja, situasinya sudah berubah. Karena kita sudah berhadapan dengan naga hijau, kita tidak perlu lagi mempertimbangkan hal-hal lain. Ah, sebenarnya, aku tidak berniat bersembunyi di air. Hong Dali masih riang, hanya saja gerakannya agak aneh, dia melepas bajunya dan merendamnya, lalu mulai melilitkannya di kepalan tangannya. Sebenarnya, inilah yang ingin kulakukan, itulah sebabnya aku kembali ke air. Hong Dali selesai membungkus tinjunya dan kemudian langsung berubah. Boom! Seluruh tubuh Hong Dali meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan seolah-olah dia adalah matahari buatan manusia. Bertransformasi untuk pertama kalinya, Star Knight. Bab 996. Pembunuhan instan. Setelah Hong Dali bergabung dengan kumbang Kaisar Emas, ini adalah pertama kalinya ia menggunakan kemampuan ini. Setelah transformasi menjadi Star Knight, semua atributnya mencapai 150.000. Angka seperti itu sungguh luar biasa. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa satu-satunya kekurangan transformasi ini adalah ia menghabiskan 60 poin atribut kesehatan setiap kali. Poin kesehatan Hong Dali saat ini hanya 256 poin. Jika poin kesehatannya hilang setiap hari setelah bergabung dengan Star Knight diperhitungkan, totalnya hanya tersisa sekitar 250 poin. Setelah transformasi ini, ia hanya memiliki sekitar 190 poin tersisa. Justru karena keterbatasan inilah Hong Dali hanya menggunakan transformasi ini pada saat benar-benar dibutuhkan. Ini jelas salah satu saat itu. Apa? Ini. Saat melihat penampilan Hong Dali, Razor yang tadinya percaya diri langsung tercengang. Sebagai seorang operatif tertinggi bangsawan tinggi, Razor bisa mengaku telah melihat dunia. Namun, ini adalah pertama kalinya ia melihat transformasi seperti itu. Tentu saja, meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, Razor dapat merasakan bahaya yang luar biasa. Boom! Tubuh Hong Dali berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang menembus tubuh Razor dalam sekejap. Begini saja, aku kalah. Razor mencengkeram dadanya. Di dadanya terdapat lubang besar yang dibuat oleh Hong Dali. Boom! Ledakan keras lainnya membuat Fang, yang sedari tadi asyik menonton pertunjukan, tercengang. Dengan semua atributnya yang mencapai 150.000, kekuatan, kecepatan, dan refleks Hong Dali bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang selevelnya. Itu hanya seberkas cahaya. Ketika cahaya itu berlalu, satu-satunya yang tersisa adalah kematian. Fang juga sudah mati. Dia meninggal bahkan sebelum sempat menggunakan kemampuannya. Dalam sekejap mata, dua operator tertinggi tewas. Yang terakhir, Gahon, bahkan tak sempat bereaksi. Hong Dali terjerembab ke arah manusia batu dan dengan suara dentuman keras, Gahon pun menemukan jati dirinya. Lalu, dengan satu pukulan, Gahon pun tewas. 3 agen top, semuanya dibasmi. Semua orang terkejut. Tak seorang pun menyangka Hong Dali punya kekuatan sebesar itu. Membunuh 3 agen utama dalam hitungan detik. Benar-benar pembunuhan instan. Operatif top yang setingkat stelar terbunuh dalam hitungan detik tanpa sempat melawan. Apa aku berhalusinasi? Hong Dali menghabisi para agen top secepat itu. 3 orang, ya, benar, mengerikan. Terlalu mengerikan, apa yang kau lakukan? Lari. Akan terlambat jika kita menunggu lebih lama lagi. Sekarang setelah ketiga agen utama tewas, terbunuh tepat di depan mata semua orang, apalagi yang ada di pikiran para bangsawan kehormatan lainnya. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan sekarang adalah melarikan diri. Melarikan diri sejauh mungkin. Setelah Razor dan 2 lainnya meninggal.
Hong Dali berubah kembali ke wujud aslinya dan langsung duduk di tanah. Di tangannya terdapat 3 batu jiwa. Itu adalah batu jiwa yang dijatuhkan Razor dan 2 lainnya setelah mereka mati. Jika batu yang didapatkan Levis saat membunuh Xiao Zhengze juga dihitung, Hong Dali sekarang memiliki 4 batu jiwa. Oke, ketiga agen top sudah beres. Hong Dali tersentak sejenak dan berkata sambil menggelengkan kepala, transformasi Star Knight terlalu merepotkan. Sepertinya aku tidak bisa menggunakannya begitu saja di masa depan. Fakta bahwa 60 poin atribut kesehatan dibutuhkan untuk satu transformasi tidaklah penting. Yang penting adalah, seperti yang diharapkan Hong Dali, sistem memberitahunya bahwa transformasi berikutnya akan membutuhkan 70 poin. Tentu saja, semua ini tidak penting sekarang. Yang penting adalah Hong Dali telah membunuh 3 agen utama di depan mata. Transformasi Star Knight, inilah kekuatan transformasi Star Knight, kekuatan absolut. Sekalipun ketiga lawannya berkualifikasi stellar level, mereka tetap akan langsung terbunuh saat berhadapan dengan transformasi Star Knight Hong Dali. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Levis. Tujuan awal mereka akhirnya tercapai. Mereka membunuh ketiga agen tertinggi sekaligus. Selanjutnya, terlepas dari apakah mereka memutuskan untuk melawan atau pergi, segalanya akan jauh lebih mudah. Yang terpenting adalah meskipun para bangsawan tinggi memutuskan untuk mengambil tindakan lebih lanjut, mereka tidak akan sampai di sini dalam beberapa hari ke depan. Selanjutnya, Hong Dali menatap batu jiwa di tangannya dan tersenyum. Selanjutnya, kita akan bersenang-senang dengan para bangsawan tinggi. Hari ini, aku membunuh 3 agen utama. Apapun yang mereka lakukan, akan butuh beberapa hari untuk sampai ke kita. Dengan waktu yang begitu lama, aku akan bisa menyelesaikan urusan lainnya. Setelah itu, hahaha, bangsawan tinggi ini berani melukai saudari Nian Weiku. Jika aku tidak menghabisi mereka setidaknya satu keluarga, aku akan menulis namaku terbalik. Hong Dali memang seperti itu. Biasanya dia santai, tapi jangan sampai menyakiti orang-orangnya. Sekali kau menyakiti mereka, akibatnya akan mengerikan. Berita bahwa 3 agen top terbunuh dalam hitungan detik menyebar ke seluruh Fiery Star hanya dalam waktu setengah jam. Semua bangsawan kehormatan memperlakukan setiap penyebutan Hong Dali seperti kalajengking beracun dan berusaha sekuat tenaga menghindarinya karena takut. Tak seorang pun berani membicarakan Hong Dali lagi. Inilah kekuatan. Kekuatan absolut memiliki daya tangkal absolut. Reaksi pertama para penjaga yang datang bersama Razor ketika melihat kematian tuan mereka adalah lari. Pesawat ruang angkasa mereka cepat, dan hanya dalam beberapa menit, mereka telah mencapai pesawat ruang angkasa mereka di luar angkasa. Kemudian, mereka kembali ke markas besar bangsawan tinggi untuk melaporkan masalah tersebut. Oleh karena itu, berita kematian Razor dan 2 orang lainnya segera disampaikan ke markas besar bangsawan tinggi. Parlemen tingkat bawah bangsawan tinggi terkejut ketika mereka mendengar bahwa ketiga agen tertinggi telah terbunuh dalam hitungan detik. Razor, Fang, dan Gahon terbunuh, dan mereka terbunuh dalam hitungan detik. Seorang anggota parlemen terbelalak lebar. Mereka semua level stellar. Level stellar. Dibunuh dalam hitungan detik oleh Hong Dali. Menurut laporan yang diserahkan, memang begitulah adanya. Ketua parlemen melihat informasi di tangannya dan berkata dengan suara muram, dikatakan bahwa Hong Dali memancarkan cahaya keemasan tepat sebelum ia bergerak. Dalam beberapa detik, Razor, Fang, dan Gahon semuanya tewas. Kecepatan kejadiannya sungguh mengerikan. Ketika dia selesai berbicara, semua orang tiba-tiba terdiam. Lagi pula, bagaimanapun juga, Razor dan 2 orang lainnya sangat kuat. Manakah dari 13 operator top yang bukan jenius? Mereka tidak akan merasakan tekanan sama sekali jika memasuki menara ujian. Kemampuan mereka semua super kuat, dan atribut fisik dasar mereka juga setingkat stellar. Ditambah dengan peningkatan energi gelap, akankah semudah itu membunuh mereka dalam hitungan detik? Tapi sekarang, mereka tewas dalam hitungan detik. Tewas dalam hitungan detik. Menurut informasi, dalam 5 detik, ketiganya tewas. Ma Tiancheng. Saat itu, beberapa anggota parlemen mulai cemas. Musuh macam apa yang diciptakan keponakanmu yang boros ini untuk kita? Dia membunuh para agen utama dalam hitungan detik. Katakan, apa yang harus kita lakukan terhadap musuh seperti itu? Tidak mengherankan jika anggota parlemen merasa cemas. Seseorang yang bisa membunuh agen top dalam hitungan detik sungguh sangat mengerikan. Jika itu musuh biasa, mereka akan bertindak sesuka hati. Namun, musuh yang bisa membunuh operator tertinggi dalam hitungan detik. Siapa yang sanggup melawan hal itu? Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Ma Tiancheng tampak tenang dan berpikir sejenak, lalu perlahan berkata, menurut data saat ini, pembunuhnya telah dipastikan sebagai seorang bangsawan ganda bernama Hong Dali dari Bima Sakti. Ia memiliki sejumlah bawahan yang kuat. Fakta bahwa Hong Dali mampu membunuh agen utama dalam hitungan detik tidaklah penting.
Yang penting adalah apakah kondisinya yang telah ditingkatkan dapat dipertahankan untuk jangka waktu yang lama atau hanya digunakan dalam waktu singkat. Atau mungkin hanya dapat digunakan dalam waktu singkat untuk jumlah waktu yang terbatas. Ini sangat penting. Saya rasa ia tidak dapat terus-menerus berada dalam kondisi seperti itu. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, para anggota parlemen saling memandang dan mengangguk serempak. Ma Tiancheng benar. Meskipun Hong Dali mampu membunuh para agen utama dalam hitungan detik, mustahil baginya untuk mempertahankan kondisinya yang telah ditingkatkan untuk waktu yang lama. Kalau begitu, tak perlu melawan. Lebih baik menyerah saja. Saya juga berpikir kondisinya tidak bisa dipertahankan untuk waktu yang lama. Seorang anggota dewan setuju. Kalau tidak, dia akan selalu dalam kondisi itu dan semua bangsawan kehormatan pasti sudah terbunuh. Apakah mereka punya kesempatan untuk mengepungnya? Jadi, dugaan saya, kondisi Hong Dali yang ditingkatkan hanya bisa digunakan untuk beberapa kali saja. Dia tidak bisa menggunakannya kapanpun dia mau. Jadi, inilah pertanyaannya. Di sini, dia memandang anggota parlemen di sekitarnya. Semuanya, tidakkah kalian ingin memiliki teknik yang ditingkatkan ini untuk diri kalian sendiri? Begitu dia mengatakan hal itu, napas semua anggota parlemen menjadi cepat karena kegembiraan. Ya, kekuatan ledakan semacam itu mampu membunuh para operator top dalam hitungan detik. Teknik seperti ini, terlepas dari asal-usulnya, jika mereka bisa mempelajarinya atau mendapatkan aksesori atau keahlian yang memuatnya sendiri. Setuju. Benar saja, beberapa anggota langsung setuju. Pertama, Hong Dali tidak mungkin bisa bertransformasi kapanpun. Kalau tidak, dia tidak akan bersikap begitu rendah hati. Kedua, kemampuannya untuk bertransformasi bisa dikendalikan, artinya, dia pasti menguasai kemampuan yang bisa meningkatkan kekuatan secara eksplosif hingga puluhan atau bahkan ratusan kali lipat, kemampuan yang belum kita ketahui. Kita harus mendapatkan kemampuan ini. Ketiga, dia membunuh Malon dan 3 agen utama. Kita tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Kalau tidak, bagaimana kita, para bangsawan tinggi, bisa mempertahankan martabat kita? Jadi, menurutku, kita harus menangkap Hong Dali. Dia harus dibawa kembali dengan cara apapun. Sebenarnya, sebagian besar ucapan anggota parlemen itu omong kosong. Perkataan anggota parlemen ini bisa diringkas dalam 2 kalimat. Pertama, kamu punya sesuatu yang aku inginkan, jadi aku ingin mengabadikanmu. Kedua, kau membunuh orang-orangku. Mustahil bagiku untuk membiarkannya begitu saja. Jadi, aku ingin menangkapmu. Itu adalah logika yang sangat sederhana, tetapi sangat efektif. Dan begitu pidato anggota ini selesai, semua orang setuju. Saya setuju, saya setuju, saya setuju, saya setuju. Baiklah, karena semua orang sudah sepakat, anggota parlemen itu memandang kerumunan dan berkata, mari kita pikirkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kita tidak boleh terlalu berhati-hati dalam menghadapi Hong Dali ini. Bab 997. Sudah selesai. Selanjutnya, anggota parlemen mulai membahas cara menangani Hong Dali. Saya rasa kita tidak seharusnya mengirim orang untuk menghadapi Hong Dali sekarang, kata seorang anggota parlemen, kita bisa mengirim semua agen utama kita ke Bima Sakti untuk menangkap semua orang yang terkait dengan Hong Dali. Setuju. Anggota parlemen lainnya mengangguk. Kita akan tangkap siapapun yang ada hubungannya dengan Hong Dali. Lalu, kita akan cari tahu di mana planet asalnya. Saat kita mengirim armada kita ke sana, kurasa Hong Dali tidak akan sanggup. Begitu dia tidak tahan lagi dengan tekanan ini, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Kedengarannya bagus. Ma Tiancheng berpikir sejenak, lalu perlahan berkata, kita harus mengungkap masalah ini. Lagi pula, keponakanku bukan satu-satunya yang tewas. 3 agen top lainnya juga tewas. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku sarankan untuk mengirim 500 pesawat ruang angkasa tingkat Stellar Orde ke-5 ke Bima Sakti. Pada saat yang sama, 10 agen top yang tersisa akan mengambil tindakan. Kali ini, kita harus membiarkan para aristokrat di Bima Sakti merasakan penderitaannya. Aku ingin mereka memberi kompensasi 10 triliun dolar dimu. Dan, berbicara sampai titik ini, dia menatap semua orang, menyipitkan mata, dan berkata dengan suara rendah, untuk melawan kemampuan ledakan Hong Dali, mari kita minta senjata pertempuran pamungkas dari para petinggi dan bersiap untuk berangkat. 10 operator tertinggi dan 500 pesawat antariksa tingkat bintang Orde ke-5. Barisan seperti itu pasti akan membuat orang-orang dari Bima Sakti ketakutan setengah mati. Dan senjata pertempuran pamungkas, siap berangkat. Semua anggota parlemen saling berpandangan dan mengangguk. Dukung, 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 dukung. Bima Sakti, di planet super berwarna biru perak. Hidup di sini damai. Semua orang melakukan apa yang perlu mereka lakukan dan menjalani hidup sebagaimana mestinya. Namun, jelas hari-hari seperti itu akan segera berakhir. Planet Beta,
pertemuan tetua bangsawan galaksi. Tetua Agung, semuanya kacau balau. Seorang penjaga bergegas masuk ke aula pertemuan para tetua. Raut wajahnya ketakutan saat ia berkata dengan cemas, para operator tertinggi di bawah bangsawan tinggi sektor bintang Dimu ada di sini. 10 orang. Ada juga 500 pesawat ruang angkasa tingkat Stellar Orde kelima yang datang bersama mereka. Apa? Mendengar itu, semua orang di aula tercengang. Para operator tertinggi di bawah bangsawan tinggi ada di sini. Mereka bahkan membawa 500 pesawat antariksa tingkat bintang Orde kelima. Ya Tuhan, pesawat antariksa itu bisa meledakkan seluruh planet hanya dengan beberapa tembakan, 500 pesawat seperti itu ada di sini. Apa kau tahu kenapa mereka ada di sini? Lagi pula, di mana mereka sekarang? Suara tetua tua bergetar. Para bangsawan tinggi telah mengirim pasukan seperti itu. Hanya ada satu penjelasan. Ada yang salah. Ada yang sangat salah. Hal yang paling mungkin terjadi adalah seorang bangsawan tinggi telah meninggal. Meninggal di Bima Sakti. Ya. Penjaga itu pucat pasi ketakutan. Menurut mereka, Hong Dali telah membunuh Sir Malon di Bintang Peri. Dan 3 agen utama. Plop. Mendengar itu, beberapa tetua di pertemuan tetua terduduk lemas di kursi mereka karena terkejut. Seluruh energi mereka meninggalkan tubuh mereka. Selain Hong Dali yang membunuh Sir Malon, dia bahkan membunuh 3 agen utama. Konsekuensinya, dasar idiot. Dasar idiot. Tetua-tua melompat dan berteriak. Hong Dali ini, kenapa dia bikin masalah besar? Dia bahkan membunuh seorang bangsawan tinggi dan 3 agen utama. Bagaimana kita bisa menanggung akibatnya? Bima Sakti sudah tamat. Seorang tetua lain ambruk di kursinya, matanya kosong. 500 pesawat antariksa tingkat bintang Orde kelima. Pesawat antariksa itu hanya butuh beberapa tembakan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat, bawa Jiang Dongliu kembali. Panggil Li Xuancheng juga. Cepat. Tetua-tua segera memberi instruksi. Sekitar 20 menit kemudian, semua orang dalam pertemuan penatua telah tiba. Semua orang tampak serius dan sangat tegang. Lagi pula, masalah ini terlalu serius. Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang. Dali membunuh Malon dan 3 agen utama. Mata Jiang Dongliu terbelalak. Dia tahu Hong Dali membunuh Malon. Tapi hanya dalam beberapa hari, dia bahkan membunuh para agen top. Mereka semua agen top, mereka semua memiliki kemampuan setingkat stellar. Mereka dibunuh oleh Hong Dali begitu saja. Abis. Wajah Li Xuancheng pucat pasi. Ia gemetar ketakutan. Bima Sakti kita sudah tamat. Kita celaka. Hong Dali, kenapa dia bisa mendapat masalah sebesar ini? Semuanya, ayo kita lari menyelamatkan diri. Kita mungkin masih punya kesempatan hidup jika kita kabur lebih awal. Saat Li Xuancheng mengatakan itu, semua orang terdiam. Dia tidak bereaksi berlebihan. Dia pernah berlatih di markas bangsawan tinggi dan sangat menyadari betapa menakutkannya mereka. Mengapa bangsawan tinggi memiliki hak suara mutlak? Karena mereka memiliki ibu kota. Misalnya, di kota provinsi, bangsawan stellar setara dengan kepala desa kecil atau tuan tanah kecil. Bangsawan tinggi adalah wali kota provinsi atau kota. Terlepas dari karakter wali kota, karena ia ada di sini, semua orang harus melayaninya dengan baik. Namun kini masalahnya telah muncul ke permukaan. Hong Dali seperti anak desa yang tidak akur dengan wali kota Malon dan membunuhnya. Dengan kemampuan para bangsawan tinggi dan status mereka di sektor bintang Dimu, mungkinkah mereka membiarkannya begitu saja? Jelas mustahil. Para aristokrat galaksi sedang sial, wali kota telah meninggal di desa mereka. Sebagai kepala desa, mereka tentu harus memikul tanggung jawab, bukan? Oleh karena itu, situasi saat ini lebih dari serius. Sekalipun aristokrat galaksi bukan yang membunuh wali kota, mereka tentu harus menanggung sebagian konsekuensinya. Mereka sudah sampai mana? Tanya Jiang Dongliu dengan suara rendah. Mereka sekitar 3 hari lagi dari Bima Sakti, kata tetua tua. Satu-satunya jalan keluar adalah memberikan semua informasi yang relevan tentang Hong Dali kepada para agen tertinggi. Mungkin mereka bisa memberi kita kesempatan dan tidak membunuh kita. Usulannya masuk akal dan semua orang mengangguk serempak. Saat ini, sepertinya hanya itu yang bisa kita lakukan. Jiang Dongliu mengangguk tak berdaya. Pada saat yang sama, ia berpikir dalam hati, Dali aku bertaruh padamu kali ini. Aku sudah mengatur untuk keluarga dan kerabatmu. Aku akan memberi mereka koordinat asli bumi dulu. Hanya ini yang bisa kulakukan untuk membantumu. Sedangkan untuk yang lain, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Alasan mengapa Jiang Dongliu berani bertaruh pada Hong Dali adalah karena Hong Dali telah membunuh 3 agen top. Jiang Dongliu yakin bahwa Hong Dali memang telah menjadi ksatria bintang kumbang Kaisar Emas. Sebagai ksatria bintang kumbang Kaisar Emas, ia memang memiliki kemampuan yang cukup untuk melawan para bangsawan tinggi. Tentu saja,
Ia hanya bisa menyimpan ini untuk dirinya sendiri. Jika ia mengatakan ini dengan lantang, akan sulit bagi yang lain untuk membuat pilihan. Jika mereka membuat para operatif tertinggi marah, para bangsawan galaksi akan menderita. Bagaimanapun juga, sekuat apapun Dali, ia terlalu jauh untuk membantu mereka. Dalam 2 hari berikutnya, semua properti Hong Dali diurus. Semua properti Hong Dali diurus dengan sangat teliti. Semuanya ludes. Bahkan rekening banknya pun dikunci. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Hong Dali bahkan tidak dapat menarik 1 sen pun dari rekeningnya. Adapun teman-teman dan kerabat Hong Dali, mereka semua diam-diam telah dikirim ke bumi baru oleh Jiang Dongliu. Pada saat yang sama, mereka telah diinstruksikan dengan cermat. Apapun yang terjadi, mereka tidak diizinkan kembali ke pusat aliansi galaksi. Bahkan di dunia virtual pun tidak. Dengan kata lain, bumi baru telah sepenuhnya memutus semua kontak dengan aliansi galaksi. Bahkan koordinatnya pun diam-diam dihapus oleh Jiang Dongliu. Lagi pula, ini adalah kampung halaman Hong Dali. Jika terjadi sesuatu di sana, dengan sifat protektif Hong Dali, ia pasti akan mengamuk. Saat itu, banyak orang akan terkubur bersama bumi baru. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, 10 operator tertinggi, bersama 500 pesawat ruang angkasa tingkat Stellar Orde kelima, telah memasuki atmosfer aliansi galaksi. Mereka langsung menuju planet beta tempat para aristokrat galaksi berada. Kecepatan pesawat ruang angkasa tingkat Stellar Orde kelima sangat cepat dan besar. Oleh karena itu, ketika 10 operator top tiba di planet beta, wilayah udara tempat planet beta berada telah terisi penuh dengan pesawat ruang angkasa. Planet beta sepenuhnya terpapar oleh lubang meriam pesawat ruang angkasa tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa jika terjadi kesalahan di planet beta, para aristokrat galaksi akan lenyap sepenuhnya. Para bangsawan dan tetua galaksi semuanya berdiri dengan hormat di tengah-tengah istana, siap menyambut kedatangan para agen puncak. Tak lama kemudian, sebuah pesawat ruang angkasa kecil mendarat perlahan. Swoosh, pintu pesawat ruang angkasa terbuka. 10 orang berpenampilan aneh berjalan turun darinya. Ada yang tingginya 3 meter, ada pula yang tingginya sekitar 1,6 meter. Mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, jantan dan betina, dan tampak sangat tidak teratur. Tentu saja, satu-satunya yang perlu diperhatikan adalah kekuatan mereka. Mereka semua berada di level stellar, dan mereka semua dalam kondisi terbaik. Kemampuan mereka luar biasa. 10 operator teratas. Di mata mereka, aliansi galaksi sangatlah biasa hingga tak berarti seperti semut. Bab 998. Kompensasi setinggi langit. Para tetua planet beta aristokrat galaksi, selamat datang para operator tertinggi. Sebagai yang paling senior, tetua tertinggi segera memimpin semua orang dan menyapa para operator tertinggi ketika mereka turun dari pesawat ruang angkasa. Di hadapan para operator puncak, kekuatan bukanlah masalah. Mereka tidak akan pernah bisa lebih kuat dari mereka. Oleh karena itu, akan terlihat lebih baik jika mereka berdiri sesuai usia mereka. Orang yang memimpin 10 agen top adalah seorang pria parubaya berambut pendek putih keperakan, berkulit coklat, dengan 2 garis putih di wajahnya, dan tinggi badan 1,9 meter. Ia mendengus dan mengabaikan sapaan itu. Bukan omong kosong. Cari tempat dan kami akan memberitahu syarat-syarat kami. Selesaikan sisanya sendiri. Melihat mereka berbicara tentang mencantumkan persyaratan mereka secara langsung, jantung tetua-tua berdebar kencang. Ia mengangguk tak berdaya. Tuan-tuan, silakan ke sini. Sekelompok orang memasuki aula konferensi para tetua. Di aula konferensi, 10 operator tertinggi hanya duduk di tempat yang mereka sukai. Tetua-tua hanya bisa berdiri di depan pria berambut pendek putih keperakan itu dengan hormat dan menunggu instruksi. Bima Sakti Anda memang memiliki orang-orang yang sangat berbakat. Pria berambut pendek keperakan itu berkata dengan dingin, membunuh seorang bangsawan tinggi dan 3 agen utama. Mustahil bagi para bangsawan galaksi Anda untuk menghindari konsekuensi dari masalah ini. Ya. Tetua-tua berkeringat deras. Kita tidak mendidik rakyat kita dengan baik. Jika kita tahu pembunuh seperti itu ada, kita pasti sudah menyingkirkan semua yang berhubungan dengannya. Pui, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Pria berambut pendek perak itu berkata langsung, menurut instruksi dari atasan, masalah ini sangat mengerikan. Bima Sakti harus bekerja sama dengan kami untuk memberikan semua informasi yang berkaitan dengan Hong Dali. Jika ini dilakukan dengan baik, kami akan mempertimbangkan kembali beratnya hukumanmu. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Perkataannya begitu kasar, hingga sang tetua-tua menggigil ketakutan, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai perbandingan, Jiang Dongliu lebih percaya diri. Ia bertanya dengan hati-hati, kalau begitu, bolehkah saya tahu, Tuan, jika kami bekerja sama dengan Anda, hukuman kami? Orang-orang sudah mati, tak ada gunanya bicara lagi. Yang terpenting adalah,
bagaimana para bangsawan tinggi akan menghukum Bima Sakti? Mendengar itu, pria berambut pendek perak itu menyeringai. Kompensasi 10 triliun dolar Dimu, serahkan planet asal Hongdali. Berapa banyak? Mata para tetua terbelalak tak percaya. 10 triliun dolar Dimu. 10 triliun dolar Dimu, itu 50 triliun dolar galaksi. Ini angka astronomi. Sekaya apapun para aristokrat galaksi, tidak mudah untuk menghasilkan angka astronomis seperti itu. 50 triliun. Ya Tuhan, kompensasi ini terlalu banyak. Pria berambut pendek perak itu terkekeh. Ia mengamati semua orang di sekitarnya dan berkata, kali ini, anggota parlemen sangat marah. Mereka telah memberikan instruksi untuk menghancurkan Bima Sakti jika kalian menolak permintaan kami. Planet Beta akan menjadi yang pertama dihancurkan. Para tetua bangsawan galaksi semuanya tercengang. 50 triliun, tidak ada negosiasi, 500 pesawat antariksa tingkat bintang Orde kelima sedang menunggu. Jika ada penolakan, planet Beta tidak akan ada lagi. Oh, baiklah. Jiang Dongliu mulai gemetar. Di saat seperti ini, ia hanya bisa setuju. Kami bisa memberimu uangnya. Tapi 10 triliun dolar Dimu bukanlah jumlah yang kecil. Kami tidak bisa langsung mendapatkan semua uangnya. Bisakah kami meminta waktu? Sebentar lagi. Tentu. Pria berambut pendek perak itu tersenyum dan berkata, armada kami akan mundur setelah kami menerima uang penuh. Oh ya, setiap hari armada kami tinggal di sini, kami akan menagih biayanya darimu. Sebenarnya tidak banyak. Biaya perawatan untuk satu pesawat antariksa tingkat Stellar Orde kelima yang sedang menjalankan misi hanya sekitar 3 juta dolar galaksi. Aku yakin kau tidak akan menolak membayar jumlah sekecil itu, kan? Biaya pemeliharaan untuk satu wahana antariksa tingkat bintang Orde kelima yang sedang menjalankan misi adalah sekitar 3 juta dolar galaksi. 500 diantaranya berharga 1,5 miliar dolar galaksi, untuk satu hari. Tentu saja, dibandingkan dengan kompensasi 10 triliun dolar Dimu, ini memang jumlah yang kecil. Tidak. Jiang Dongliu mengangguk cepat. Situasinya tidak terlihat baik sekarang. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menyetujui persyaratan apapun yang mereka minta. Sedangkan yang lain, mereka akan menunggu Hongdali secara resmi menyatakan perang terhadap mereka sebelum memutuskan. Lagi pula, Hongdali yang memiliki kartu truf kumbang Kaisar Emas bisa bertarung langsung melawan bangsawan tinggi. Melihatmu begitu kooperatif, aku tidak akan mempersulitmu. Pria berambut pendek perak itu menyeringai, lalu berkata perlahan, selanjutnya, berikan aku koordinat planet asal Hongdali. Selain itu, kami akan membawa pergi siapapun yang dekat dengannya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Berbicara sampai di sini, ia melambaikan tangannya dengan santai. Waktu kita sangat berharga. Ayo kita mulai. Ingat, siapapun yang punya hubungan baik dengan Hongdali harus dibawa ke sini. Dengan instruksi pria berambut perak itu, seluruh Bima Sakti mulai bekerja. Tujuan mereka adalah untuk menyita segala sesuatu dan siapapun yang terkait dengan Hongdali. Seluruh pusat aliansi galaksi di kota Shenluo menjadi kacau balau. Tak terhitung banyaknya penjaga yang bergegas ke jalan untuk menyelidiki segala hal yang berkaitan dengan Hongdali. Hasilnya cukup buruk, semua properti Hongdali ditutup dan semua orang yang terkait dengannya diusir. Ini berarti 10 agen top tidak memperoleh apapun dari penyelidikan mereka yang sedalam 3 kaki. Setelah seharian penuh penyelidikan, pria berambut perak itu menggedor meja rapat. Dalam sekejap, meja rapat itu runtuh di bawah tekanan yang tak terlihat. Jelas itu tidak cukup untuk menenangkannya. Kau bilang semua orang yang terkait dengan Hongdali telah menghilang. Semua propertinya telah tutup, semua karyawannya telah pergi. Para tetua berdiri saling memandang, tak tahu harus berbuat apa. Mereka tak punya jawaban untuk pria berambut perak itu. Meskipun Jiang Dongliu tahu di dalam hatinya apa yang sedang terjadi, ia mencoba menjelaskan. Tuan, saya pikir Hongdali pasti telah memberitahu orang-orangnya untuk melarikan diri setelah dia membunuh Malon. Lagi pula, dia berani membunuh seorang bangsawan tinggi, dia pasti sudah memikirkan konsekuensinya dan menjaga orang-orangnya. Apa yang dikatakannya masuk akal. Hongdali berani membunuh bahkan seorang bangsawan tinggi. Setelah membunuhnya, mustahil untuk tidak menjaga rakyatnya. Setidaknya ia akan meminta mereka bersembunyi dengan baik agar mereka tidak menjadi korban perbuatannya. Sekelompok idiot tak berguna. Pria berambut perak itu menyentuh dagunya. Setidaknya kau harus tahu koordinat planet asalnya, kan? Jangan bilang kau bahkan tidak punya itu. Ya, kita sudah menemukannya. Jiang Dongliu buru-buru melaporkan koordinat bumi. Pria berambut perak itu melirik Jiang Dongliu sebentar. Kau yakin koordinat ini benar? Benar. Benar sekali. Jiang Dongliu mengangguk penuh semangat. Ketika Hongdali datang ke sini, inilah planet asal yang ia daftarkan. Bagus. Akan kulihat trik apa lagi yang Hongdali ini lakukan.
Pria berambut perak itu berdiri dan memanggil pengawalnya. Setelah memberi mereka koordinat, ia berkata, bawa 100 pesawat ruang angkasa untuk melihat planet asalnya. Baik. Seorang penjaga membungkuk dan pergi untuk melaksanakan perintahnya. Kalian semua boleh kembali. Pria berambut perak itu melambaikan tangannya. Jiang Dongliu dan para tetua bangsawan galaksi berpamitan. Ketika dia meninggalkan ruang konferensi besar, Jiang Dongliu akhirnya menghela napas lega. Para operator top ini tidak mudah ditipu. Mereka tidak akan bisa menyembunyikannya lama-lama. Mereka telah melakukan semua yang mereka bisa. Yang lainnya hanya bisa pasrah pada takdir. Dongliu, Li Xuancheng mendekati Jiang Dongliu dan mereka saling mengedipkan mata. Mereka segera pergi ke sebuah rumah kecil. Koordinat planet asal Hongdali yang kau berikan, apakah koordinat planet yang bertempur melawan Zerg? Semua orang di planet asal Hongdali telah dipindahkan. Kau telah menipu para operator tertinggi. Li Tua, kita sekarang berada di perahu yang sama. Jiang Dongliu tertawa tak berdaya, lalu berkata dengan suara rendah, Hongdali membunuh seorang bangsawan tinggi dan 3 agen utama, kita tidak bisa melepaskan diri dari ini. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita harus menerima konsekuensinya segera atau menjalaninya perlahan. Pelan-pelan saja. Maksudmu, Li Xuancheng memang pintar. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu sampai sekarang untuk bertanya kepada Jiang Dongliu. Rahasia apa yang dimiliki Hongdali yang tidak kita ketahui? Apakah dia punya kemampuan untuk membalikkan keadaan? Kira-kira begitu. Jiang Dongliu mengangguk. Namun, ia tidak bisa menjelaskan lebih detail. Apakah Anda tidak menganalisis masalah ini dengan cermat? Membunuh 3 agen top, Hongdali. Li Xuancheng bergumam sendiri sejenak, lalu tiba-tiba matanya berbinar. Haha, jadi begitu. Itu saja. Pantas saja kau tidak panik seperti yang kukira, haha. Haha. Jiang Dongliu tertawa. Li Tua, otakmu benar-benar tak tercela. Pokoknya, ingat satu kata ini. Tunda. Kurasa kita akan segera melihat hasilnya. Di antara bintang-bintang di luar angkasa. Jiang Duxing terbang menuju bintang peri dengan batu jiwa paling berharga yang dimiliki bangsawan galaksi, batu jiwa cahaya. Dalam perjalanan, ia terus berhubungan dengan ayahnya, Jiang Dongliu, sehingga ia membawa kabar terbaru. 10 operator tertinggi telah memasuki Bima Sakti dengan 500 pesawat luar angkasa bintang tingkat kelima. Bab 999. Kau bunuh orang tanpa berpikir 2 kali. Semoga aku bisa sampai di sana tepat waktu. Jiang Duxing menghela napas dalam-dalam dan menatap batu jiwa cahaya di tangannya. Kekuatan batu jiwa ini tak tertandingi. Dengan ini, aku bisa memastikan keselamatan Qian Sui. Bahkan jika dia kalah dalam pertarungan, dia seharusnya bisa melarikan diri dengan mudah. Pada titik ini, ia melihat peta bintang yang diproyeksikan dari pesawat ruang angkasa dan bergumam, Hongdali, bagaimana kau akan melewati krisis ini? 10 operator utama dan 500 pesawat ruang angkasa tingkat bintang Orde kelima. Jiang Duxing sedang memikirkan hal ini ketika seorang penjaga datang membawa laporan. Melapor, kami telah memasuki sektor bintang-bintang peri. Tidak ada kelainan yang terdeteksi. Mereka akhirnya tiba. Melihat bintang peri indah yang diproyeksikan oleh proyeksi holografik, Jiang Duxing menggertakkan giginya dengan keras. Masuk segera. Bintang peri telah diblokir oleh para bangsawan tinggi. Hanya pintu masuk yang diizinkan, tidak ada pintu keluar. Jiang Duxing mengendalikan pesawat ruang angkasa dan mendarat di bintang peri tanpa menemui hambatan berarti. Lagi pula, tangga peri adalah tempat para bangsawan kehormatan berlatih. Ada banyak orang yang datang ke sini setiap hari. Setelah mendarat di dekat gua tempat Green Phoenix berada, Jiang Duxing mulai mencoba menghubungi Jiang Qiansui begitu ia turun dari pesawat ruang angkasa. Sebagai anggota galaksi aristokrat, Jiang Duxing dan Jiang Qiansui tentu memiliki cara khusus untuk saling menghubungi. Keduanya hanya butuh sekitar setengah jam untuk bertemu. Ayah. Jiang Qiansui menghambur ke pelukan Jiang Duxing. Ia akhirnya bisa melampiaskan semua keluh kesahnya. Ayah sangat takut, ayah takut ayah takkan pernah melihat ayah lagi. Jiang Qiansui dulunya acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap segala hal. Namun, ia telah menghadapi segala macam ketidakpastian berulang kali. Lagi pula, usianya baru 18 tahun. Menghadapi perubahan sebesar itu, sekuat apapun seseorang, akan sulit untuk menanggungnya. Anak bodoh, jangan menangis. Aku di sini sekarang. Jiang Duxing memeluk putrinya dan menepuk punggungnya dengan lembut. Baiklah, jangan menangis lagi. Aku di sini untuk memberimu sesuatu dan memberimu informasi terbaru tentang para bangsawan tinggi. Mendengar itu, Jiang Qiansui mengangguk patuh. Jiang Qiansui mengerti bahwa ini bukan saat yang tepat untuk melampiaskan kekesalannya kepada ayahnya. Fusi dulu dengan ini, baru kita bicara. Jiang Duxing mengeluarkan batu jiwa cahaya dan berkata sambil tertawa, dengan ini, peluangmu untuk bertahan hidup akan jauh lebih tinggi.
Kakekmu mencurinya khusus untukmu. Tidak mudah mendapatkannya. Batu jiwa cahaya. Itu adalah salah satu batu jiwa paling berharga yang dimiliki para aristokrat galaksi. Demi cucunya, Jiang Dongliu telah mengerahkan seluruh kemampuannya kali ini. Ya, baiklah. Jiang Qiansui menggigit bibir bawahnya dengan lembut, lalu mengeluarkan pisau kecil dan menggores jarinya. Ketika batu jiwa cahaya bersentuhan dengan darah Jiang Qiansui, tiba-tiba ia menjadi lunak, seperti cairan, dan langsung memasuki tubuh Jiang Qiansui. Ini, kekuatan ini. Merasakan kekuatan luar biasa di tubuhnya, Jiang Qiansui tercengang. Ayah, kekuatan batu jiwa ini sangat kuat. Sungguh kuat. Tentu saja. Jiang Duxing tersenyum dan membelai rambut putrinya. Ia berkata, demi hidupmu, kakekmu mengerahkan seluruh tenaganya. Baiklah, jangan bahas ini, situasi saat ini sangat tegang. Dengarkan baik-baik apa yang akan kukatakan selanjutnya. Jiang Duxing biasanya sangat tenang. Jika ia mengatakan situasinya tegang, itu jelas bukan pertanda optimis. Ya, oke. Jiang Qiansui mengangguk cepat. Apakah kau tahu Dali membunuh 3 agen utama? Tanya Jiang Duxing dengan muram. Aku sudah mendengarnya, kata Jiang Qiansui, semua orang di luar heboh. Katanya, Bima Sakti punya iblis bernama Hong Dali yang membunuh 3 agen utama dalam hitungan detik. Katanya, tak seorang pun tahu seberapa kuatnya dia. Wajahnya memerah saat mengatakan ini, dan cengiran Hong Dali yang biasa muncul di benaknya. Baguslah kau tahu, kata Jiang Duxing perlahan, sekarang, 10 operator tertinggi bangsawan tinggi yang tersisa telah tiba di Bima Sakti dan berada di bintang beta kita. Kali ini, mereka mengirimkan 500 pesawat ruang angkasa tingkat bintang Orde kelima, menuntut kita untuk memberi kompensasi kepada mereka dengan 10 triliun dolar dimu dan menyerahkan Hong Dali kepada mereka. Setidaknya, kita harus menyerahkan semua orang yang terkait dengannya. Apa? Mendengar ini, mata Jiang Qiansui terbuka lebar. Dia bisa menerima bahwa mereka mengirim 10 operatif top, tetapi 500 pesawat ruang angkasa stelar tingkat kelima. Itu bisa menghancurkan asteroid hanya dengan beberapa tembakan, 500 tembakan. Ya, 500. Jiang Duxing juga merasakan tekanan yang luar biasa. Lagi pula, mustahil bagi siapapun yang planet asalnya dikelilingi oleh 500 pesawat ruang angkasa tingkat bintang Orde kelima untuk bersantai. Jiang Duxing berkata, kakekmu telah mengirim mereka ke bumi asli, tapi aku khawatir kebohongan itu tidak akan bertahan lama. Ketika mereka menemukan bahwa bumi asli kosong, hal berikutnya yang akan mereka lakukan adalah mencari tahu di mana orang-orang sebenarnya bersembunyi. Dengan mengikuti petunjuk, tidak akan sulit bagi mereka untuk mengetahuinya. Kurasa paling lama dalam 7 hari, mereka akan berangkat ke bumi baru yang dibeli oleh Hong Dali. Oleh karena itu, Jiang Duxing menatap mata Jiang Qiansui hingga titik ini. Waktunya sempit. Kau harus segera menghubungi Hong Dali dan memintanya memikirkan cara untuk pergi ke bumi baru. Tanpa perintah Hong Dali, melawan 500 pesawat ruang angkasa stelar tingkat kelima, Zerg hanya memiliki kumbang kaisar emas dan tidak akan bisa bertahan lama. Kumbang kaisar emas, salah satu garis keturunan terkuat di seluruh alam semesta. Kuat, sangat kuat. Namun, ada batas untuk menjadi kuat. Melawan 500 pesawat ruang angkasa stelar tingkat kelima, dengan kondisi kumbang kaisar emas saat ini, ia tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Lagi pula, usianya baru beberapa bulan dan masih terlalu muda. Setidaknya ia harus menjadi dewasa sebelum bisa mengabaikan pesawat ruang angkasa tersebut. Jelas, hal itu tidak mungkin lagi sekarang. Baiklah, aku akan segera menghubunginya. Jiang Qiansui memahami urgensi masalah ini. Ia tidak mengatakan hal-hal yang tidak perlu lagi. Untungnya, mereka semua berasal dari Bima Sakti. Jiang Qiansui telah menyatu dengan batu jiwa dan sangat percaya diri. Ia segera menghubungi Hong Dali dan segera terhubung. Ia bertanya, Dali, di mana kamu sekarang? Aku sudah mendapatkan batu jiwa, aku akan mencarimu sekarang. Sekarang, aku juga tidak tahu di mana ini. Hong Dali tampak bingung melihat gambar yang diproyeksikan. Aku tidak tahu arahnya. Apa yang harus kulakukan? Bajingan ini. Jiang Qiansui merasa tak berdaya. Bajingan yang membunuh para agen tertinggi dalam hitungan detik ini tidak tahu arahnya. Jika orang lain tahu, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Baca bab selanjutnya di novel full. Namun, Jiang Qiansui tahu Hong Dali pintar dalam hal-hal besar tetapi ceroboh dalam hal-hal kecil, jadi ia sudah terbiasa. Ia segera berkata, cepat kumpulkan semuanya. Bumi dalam masalah. Mendengar bumi sedang dalam masalah, ekspresi Hong Dali langsung berubah. Ia menjadi sangat serius. Baiklah, aku akan menghubungi yang lain sekarang. Apa kau sudah dekat gua Suster Green Phoenix? Tunggu di sana, kami akan segera ke sana. Hong Dali telah membunuh agen top, dia tidak terlalu khawatir berkeliaran sembarangan di bintang peri. Para operator tertinggi sudah mati.
Siapa yang berani mengatakan apapun kepadanya? Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di sini. Jiang Qiansui mengangguk dengan tegas dan mengakhiri komunikasi. Sepertinya Dali serius kali ini. Jiang Duxing menarik napas dalam-dalam. Hong Dali biasanya santai. Tapi dia protektif, sangat protektif. Jiang Duxing sangat menyadari hal itu. Para bangsawan tinggi mencoba menguasai bumi, mungkin tidak mudah bagi mereka untuk menanggung akibatnya. Tak lama kemudian, Hong Dali mulai mengumpulkan rekan-rekannya. Hanya dalam beberapa hari, Hong Dali telah mengumpulkan 6 batu jiwa. Jika yang lain menemukan beberapa batu jiwa lagi, mereka semua bisa meningkatkannya bersama-sama. Wahahaha, apa kabar semuanya? Hong Dali menatap komunikator di tangannya. Itu adalah perangkat lunak komunikasi yang mirip dengan Turki. Profil semua orang ditampilkan melalui proyeksi holografik. Sangat praktis. Kami telah menyelesaikan masalah di pihak kami. 3 operator utama telah mati dan kami mendapatkan 4 batu jiwa. Bagaimana dengan semuanya? Profil Tang Muxin berkedip lebih dulu. Semuanya baik-baik saja di sini. Aku bahkan mendapatkan batu jiwa es asli. Sepertinya lebih kuat daripada yang Li Tianxing dapatkan. Setelah selesai melaporkan statusnya, ia dengan cemas bertanya kepada Lin Yanwei, bagaimana dengan Suster Nianwei dan Xiaowei? Profil Lin Yanwei berkedip. Aku juga sudah menyatu dengan batu jiwa. Benda ini sungguh ajaib. Lukaku sudah sembuh dengan sendirinya. Xiaowei belum punya batu jiwa. Lucifer, dari kami berempat, Nona Sinsin sudah menyatu dengan batu jiwa. Sisanya belum. 7 antek lainnya, kami menemukan batu jiwa, tapi atributnya biasa saja. Ada yang lebih kuat, ada yang lemah. Apapun yang terjadi, kami pasti bisa mengatasinya. Hong Dali akhirnya tahu bagaimana keadaan semua orang. Kalau begitu, Hong Dali langsung mengumpulkan semua orang. Semuanya, ayo kita berkumpul di Gua Suster Green Phoenix. Semua orang bersorak serempak. Oke. Dalam sekejap, burung-burung besar berterbangan dari seluruh penjuru bintang peri. Pesawat ruang angkasa biasanya tidak diizinkan di sini, sehingga satu-satunya moda transportasi adalah burung. Untungnya, burung-burung di planet ini terbang dengan cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Hong Dali, Levis, Blood Demon, Liang, dan Ye Huayun turun dari burung-burung itu. Begitu Hong Dali muncul, semua bangsawan kehormatan di luar gua mundur 3 langkah. Dalam sekejap, ruang di luar gua kosong. Kenapa kamu begitu takut? Hong Dali melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Aku tidak memakan orang. Anda tidak memakan orang, Anda hanya membunuh orang tanpa berpikir 2 kali. Bab 1000. Bintang Peri VIP. Para bangsawan kehormatan di sekitar semuanya mundur 3 langkah dan mulai berdiskusi dengan tenang. Hong Dali ini masih berani muncul di sini. Dia cukup berani. Seluruh sektor bintang sedang memburunya sekarang. Memangnya kenapa kalau dia dicari? Dia membunuh 3 top operatif terkuat dalam hitungan detik. Untung saja dia tidak melawan kita. Kau masih bicara soal hadiahnya. Benar. Siapa di antara kita yang bisa menandinginya? Bahkan Hong Dali pun tidak. Bahkan antek-anteknya pun mampu menghadapi kerumunan. Kita tidak berarti apa-apa bagi mereka. Benar. Kita beruntung dia tidak melawan kita. Tundukkan kepala kalian. Algojo sedang melihat ke arah sini. Hong Dali telah berkeliaran akhir-akhir ini, jadi dia tidak menyadari bahwa dia mendapatkan beberapa julukan baru selain Hong Dali yang hilang, seperti pembunuh Hong Dali, Algojo Hong Dali, yang membunuh tanpa berkedip, penjagal Hong Dali, Del. Hong Dali pada dasarnya adalah seseorang yang bisa membuat anak-anak menangis di malam hari. Lihat betapa takutnya mereka. Hong Dali cemberut. Ia mencari tempat duduk dan menyalakan alat komunikasinya. Ia sama sekali tidak khawatir. Lagi pula, tak ada seorang pun yang bisa menjadi ancaman baginya di planet ini. Hanya Levis yang mampu menangani semua level hitam dan putih. Dali. Sudah sampai. Jiang Qiansui muncul di video. Aku ada di ruang rapat sekitar 100 meter di sebelah timur gua. Cepat ke sini. Ayahku juga ada di sini. Ada berita penting. Oh, baiklah. Hong Dali mengangguk dan menuju ke lokasi Jiang Qiansui. Ruangan kecil ini didirikan oleh para agen utama untuk mencegah Jiang Qiansui bergerak. Setelah Razer dan para agen utama lainnya tewas, ruangan ini diubah menjadi ruang konferensi yang nyaman. Paman Jiang, sapa Hong Dali cepat. Paman sudah datang. Silakan duduk. Jiang Duxing mengangguk. Ia memilih untuk berterus terang kali ini. Masih ada 10 operator utama yang tersisa. Mereka membawa 500 pesawat antariksa tingkat bintang tingkat 5 dan telah tiba di Bima Sakti. 100 pesawat antariksa sedang menuju koordinat bumi lama. Aku mengerti. Hong Dali langsung mengerti maksud Jiang Duxing. Paman Jiang, maksudmu koordinat bumi baru kita tidak akan lama tersembunyi.
Dalam beberapa hari, mereka akan menemukan koordinat bumi baru dan menuju ke sana, kan? Benar, kata Jiang Duxing pelan, dengan kata lain, kalian tidak punya banyak waktu tersisa. Masalah ini telah meningkat terlalu cepat. Kami, para aristokrat galaksi, sekarang sangat terlibat. Para bangsawan tinggi telah meminta kompensasi sebesar 10 triliun dolar dimu dan juga agar kami menyerahkan semua orang yang terlibat dengan kalian. Uang bukanlah masalahnya. Kuncinya adalah orang-orangnya. 10 triliun dolar dimu. Persetan dengan mereka. Hong Dali tertawa dingin. Kita lihat saja berapa lama lagi mereka bisa terus seperti ini. Sejujurnya, para aristokrat galaksi bersikap baik padanya. Bahkan Li Tianxing pun bisa diterima sekarang. Di sisi lain, para bangsawan tinggi ingin menghancurkan planet asalnya hanya karena membunuh Malon dan 3 agen utama. Masalah ini harus diselesaikan dengan baik. Masalahnya sekarang, planet ini sudah terkunci. Jiang Duxing agak khawatir. Bagaimana kau akan meninggalkan tempat ini? Aku akan pergi setelah semua orang di sini. Hong Dali tersenyum. Hanya boleh masuk, tapi tidak boleh keluar. Aku akan lihat apa yang bisa mereka lakukan padaku. Sebagai seorang Star Knight, Hong Dali merasa ini bukan masalah sama sekali. Tak lama kemudian, semua orang kembali menunggangi burung-burung raksasa asli bintang peri. Begitu mereka turun, auranya mengejutkan semua orang di sekitar gua. Mereka semua berlevel hitam ke atas, dan dilihat dari aromanya, mereka semua adalah pengguna kemampuan. Ini terlalu mengerikan, kan? Para bangsawan kehormatan berdiskusi. Mereka semua adalah pengguna kemampuan. Lihat aura kuat yang mereka pancarkan. Luar biasa. Mereka semua dari Bima Sakti, kan? Aku ingat melihat mereka waktu pertama kali tiba di sini. Mereka terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bukankah pembunuh terbesar Bima Sakti, Hong Dali, konon anak yang hilang? Bagaimana mungkin sosok sekejam itu muncul dari Bima Sakti? Entahlah. Tak bisa dibandingkan dengan itu. Tak bisa dibandingkan dengan itu. Anak yang boros. Betul sekali. Hong Dali memang anak yang boros. Siapakah anak yang hilang? Tak ada yang pernah berharga bagi anak yang hilang, sekeras apapun orang lain berusaha mendapatkannya. Kau jenius. Jenius maha hebat. Monster. Tak masalah. Anak yang hilang akan menguburmu dengan sumber daya ratusan, ribuan, puluhan ribu kali lipat. Atributnya kurang. Anak yang hilang akan mengonsumsi bahan-bahan alami langka berton-ton sekaligus. Tidak punya kemampuan. Ambil batu jiwa sebanyak-banyaknya. Fusi dengan yang dia mau. Kesimpulannya, bagi anak yang hilang, tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan uang yang akan dianggap masalah. Tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan sumber daya yang akan menjadi masalah. Itulah rahasia utama seorang anak yang hilang. Para bangsawan kehormatan ini tidak memahami Hong Dali. Hong Dali tampak acuh tak acuh dan tak berperasaan. Namun, ia jauh lebih pintar daripada penampilannya. Ia biasanya berpura-pura lambat hanya karena ia terlalu malas menggunakan otaknya. Dalam benaknya, orang yang terlalu pintar tidak punya teman. Ada pepatah terkenal, ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Hahaha, semuanya sudah di sini, kan? Hong Dali perlahan berjalan keluar dari rumah kecil Jiang Qiansui. Aka berjongkok di atas kepalanya. Ia tertawa dan berkata keras, karena semuanya sudah kembali, ayo kita bersiap-siap pergi sekarang. Semua orang memandang Hong Dali dan menjawab, kami akan melakukan apapun yang Anda katakan, Tuan Muda. Situasinya sungguh mengejutkan. Setiap bangsawan kehormatan yang hadir merasakan kulit kepala mereka merinding. Terlalu mengerikan. Awalnya, semua orang berasumsi hanya Hong Dali dan beberapa orang lainnya yang terlibat dalam pembunuhan Malon. Kini, jelaslah bahwa Hong Dali adalah pemimpin semua bangsawan kehormatan Milky Way. Benar-benar bos besar. Mereka mendengar semua orang berteriak, kami akan melakukan apapun yang Anda katakan, Tuan Muda. Setelah dipikir-pikir, tak heran Hong Dali hanya bersama beberapa orang lainnya. Semua orang pergi mencari batu jiwa. Setelah menemukannya, mereka kembali berkumpul di sini. Hehe, karena kita mau pergi. Hong Dali mendengus lalu tersenyum. Setidaknya aku harus berpamitan dulu dengan suster burung hijau. Nggak enak kalau pergi begitu saja. Para antek, jaga pintunya. Para antek, baik, Tuan. Lebih dari 20 penjaga kemudian muncul di depan pintu masuk gua. Begitu mereka melihat itu, siapa lagi yang berani melawan mereka? Mereka sama saja mencari kematian. Dengan demikian, Hong Dali bebas berjalan memasuki gua. Saudari burung hijau. Hong Dali bergegas menghampiri dan tersenyum. Ada sesuatu yang terjadi di dekat kampung halamanku. Aku harus pergi sekarang. Kupikir aku harus datang untuk berpamitan. Hehe. Aka melihat induknya dan berkicau dengan gembira. Kicau-kicau. Aku mengerti.
Saat melihat anak laki-laki misterius itu, mata Phoenix hijau tampak sangat lembut. Pergilah. Ingat, jangan dibutakan oleh kebencian. Jagalah selalu hati yang tenang dan damai apapun yang terjadi. Santai saja. Aku bukan pembunuh. Hong Dali tersenyum dan berkata, kalau begitu, suster burung hijau, bagaimana aku bisa keluar? Haruskah aku menembak jatuh pesawat-pesawat antariksa itu? Dia tidak bercanda. Meskipun para bangsawan tinggi mengatakan bahwa orang-orang hanya bisa memasuki bintang peri, tidak bisa keluar, dia jelas tidak keberatan mengurus beberapa pesawat ruang angkasa hanya untuk bersenang-senang agar bisa keluar. Tidak perlu. Aku akan membantumu keluar nanti. Phoenix hijau menggelengkan kepalanya dan perlahan menutup matanya. Hong Dali tidak yakin dengan apa yang dilakukan Green Phoenix. Namun, ia mempercayai apa yang dikatakannya. Seperti yang diduga, sebuah pesawat ruang angkasa berwarna putih keperakan dengan panjang sekitar 200 meter muncul di dekat pintu masuk gua. Green Phoenix membuka matanya dan menatap Hong Dali. Pergilah. Pesawat ruang angkasa ini dirancang khusus untuk tamu-tamu terhormatku di Bintang Peri. Apapun yang terjadi di Bintang Peri, pesawat ini tidak akan terpengaruh. Apa-apaan ini? Ada sistem tamu VIP di sini. Hong Dali berseru, kalau begitu, suster burung hijau, apakah VIP ini punya persyaratan? Aku juga ingin menjadi VIP. Kau sudah menjadi VIP. Green Phoenix tersenyum. Siapapun yang bisa membantu para monster di Bintang Peri bertransformasi dan berevolusi dengan sukses akan otomatis menjadi VIP. Kau membantu Wu Wei bertransformasi menjadi naga. Jadi, kau sekarang VIP. Begitu. Hong Dali tertawa. Haha. Bagus. Kalau begitu, Kak Burung Hijau, aku akan segera pergi. Aku akan kembali dan menemuimu kalau ada waktu. Hehe, pergilah. Ingat kata-kataku. Kau harus menjaga kebaikan itu di hatimu. Green Phoenix mengangguk. Jangan dibutakan oleh kebencian. Hong Dali tertawa begitu keluar dari gua. Ya hahaha, antek-antek, ayo pergi sekarang. Di luar angkasa, di suatu tempat dekat sektor bintang bumi. 100 wahana antariksa tingkat bintang orde kelima, masing-masing panjangnya lebih dari 2000 km, menuju koordinat bumi. Kapal induk itu tampak mengerikan, terutama meriam utamanya yang besar. Benda-benda itu bisa menghancurkan seluruh planet hanya dengan beberapa tembakan. Jika dibandingkan, bom nuklir tampak seperti mainan anak-anak. Lapor, Kapten. Seorang prajurit melapor kepada Kapten pesawat antariksa. Kita berada 4.032 juta kilometer jauhnya dari lokasi target. Dengan kecepatan saat ini, kita akan tiba di lokasi dalam 56 jam. 56 jam. Baiklah. Kapten mengangguk. Ingatkan semua orang untuk istirahat yang cukup. Misi kita mudah kali ini. Jangan terlalu gugup. Ini hanya planet kecil biasa. Roger. Prajurit itu segera pergi untuk menyampaikan perintah. Kali ini, atasan kita meminta kita untuk mengepung mereka, alih-alih menembaki mereka. Sang kapten menyentuh dagunya dan tersenyum. Tempat ini sangat kecil. Kita bisa menghancurkan seluruh planet dalam hitungan detik. Tapi, mereka malah mengirim 100 pesawat ruang angkasa. Mereka membesar-besarkan masalah sepele. Yah, kurasa itu masuk akal karena Hong Dali itu berasal dari planet ini. Dia bahkan berani membunuh para bangsawan tinggi. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia berpikir sejenak dan akhirnya meregangkan badan dengan malas. Karena kita masih punya 2 hari lagi, ayo kita istirahat dulu. Kita bicarakan sisanya nanti begitu sampai. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.